Selamat pagi teman-teman ya. Senang banget hari ini kita udah kumpul lagi. Beberapa teman mungkin lagi kedinginan ya. Bekasi juga dingin di sini di Bekasi ya. Teman-teman yang lain mungkin juga masih hujan. Moga-moga nggak ada yang kena banjir. Nah hari ini kita mau sharing lagi, ngobrol seru dan di sini ada, aduh aku takut keceplosan gitu Mbak Yayan. Ada Mbak Christine Lim ya. Teman kita ini adalah penulis dari buku ini. Ya, Kimono Musim Dingin. Ya tuh benar ya, Kimono Musim Dingin dan kita akan nanti ngobrol banyak banget. Ternyata ini lebih dari sekedar buku ya teman-teman. Ternyata Mbak Christine Lim telah membuat buku ini dan ini punya efek yang besar buat Mbak Christine Lim tentang bagaimana dia akhirnya mendapat kesempatan jalan-jalan ke Jepang gitu ya, secara gratis karena buku ini, katanya begitu. Soal benarnya nanti kita tanya kepada Mbak Christine ini melalui Mbak Ika selaku moderator untuk acara ini sebagai hostnya. Oke, sambil nunggu beberapa teman lagi, yuk. Saya ingin memperkenalkan Akademi Penulis Buku. Jadi ini adalah sebuah komunitas di mana di situ kumpul banyak banget penulis ya. Kita udah ada sejak zaman awal COVID sampai dengan hari ini dan kita udah mengumpulkan hampir 4.000 partisipan. Ada kelas biografi, kelas novel, kelas cerita anak dan macam-macam lagi. Dan kita pengen nih teman-teman tetap bergabung di dalam komunitas ini karena ya sedapat mungkin kita tiap bulan ada acara kayak gini deh ya, free, kemudian kita bisa ngobrol bareng, sharing bareng, istilahnya ya biar kita nanti bisa naik kelas bareng ya. Yuk kita lihat dulu satu video tentang Akademi Tulis Buku sambil kita nunggu teman-teman yang lain untuk kumpul bareng di sini. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Berhenti deh. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Sepertinya ada masalah teknis sedikit untuk penayangan video APB. Terima kasih sudah bergabung teman-teman. Oke, boleh nyapa-nyapa di chatbox silakan. Halo Bu Atun, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, boleh saling menyapa di chatbox silakan teman-teman. Ada Mbak Fit, Mbak Dianita, Bu Agnes, Bu Atun.
Oke. Berimu spotlightnya ya, Mas. Oke. Ya. Mbak Inka, halo. Silakan Mas Anang, sudah siap video? Iya, maaf ada gangguan dikit ya, maaf ya. Oke, itu tadi agak nge-lag. Kita ganti laptop. Oke. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng Mbak Christine Lim ya. Itu bukunya udah siap dan moga-moga hari ini kita dapat banyak pelajarannya dari Mbak Christine Lim dan eh, banyak banget hal yang ketika saya buka buku ini ya, buku ini tadi saya sempat ngobrol dengan Mbak Christine Lim ya. Oke, sebentar. Ya. Oke, tadi saya ngobrol sama Mbak Christine Lim ya tentang buku ini. Ada satu hal yang bikin saya heran. Buku ini tebelnya lumayan ya teman-teman ya, hampir 300 halaman. Tetapi buku ini dijual dengan harga yang menurut saya nggak pantas gitu ya. Karena buku ini terlalu murah ya. Dijualnya 85.000 ya. Lebih-lebih lagi teman-teman di sini juga buku ini kalau saya lihat banyak halaman berwarnanya kayak gini ya, berwarna 300 halaman, kemudian apa isinya juga keren banget. Nanti kita bisa tanya ke Mbak Kristin ya gimana kok bisa buku sebagus ini bisa dijual dengan harga yang murah banget gitu. Nah, itu yang pertama. Keunggulan yang kedua adalah buku ini adalah bercerita tentang perjalanan Mbak Christine Lim ketika dia berada di mana di Jepang gitu ya, di Jepang. Dan ini nanti kita akan tanya kepada Mbak Christine Lim melalui Mbak Ika selaku host, gimana sih buku ini bisa mempengaruhi Mbak Christine Lim? Kok bisa akhirnya dia menjadi seorang istilahnya apa ya, tour guide atau tour leader ya, nanti bisa tanya ke beliau. Dia bisa diajak orang, jadi saking bagusnya buku ini, orang itu kemudian meng-hire Mbak Christine Lim untuk nemeni dia jalan-jalan dan Mbak Christine Lim dibayar gratis gitu. Gitu yang kedua. Yang ketiga adalah buku ini sebetulnya adalah bukan buku tentang panduan traveling, tetapi buku ini adalah memoir ya, memoir yang dikemas sedemikian rupa seperti kita sedang baca novel. Ya, jadi ini lumayan banget, lumayan lumayan excited buat saya karena memoir tetapi bisa setebal 300 halaman dan ini adalah memoir tentang traveling gitu. Nah, ini teman-teman bisa bisa kita ulik deh tentang hal ini. Teman-teman jangan pergi dari webinar ini karena juga nanti di akhir Mbak Yayan, Mbak Christine Lim akan membagikan souvenir, ya souvenir dari Jepang. Jadi teman-teman nanti boleh bertanya, aktif untuk bertanya, gitu ya. Gitu. Nah, untuk acara ini saya akan dibantu oleh Mbak Ika. Mbak Ika ini sahabat baik kami. Oke, saya spotlight. Nah, Mbak Ika. Mbak Ika akan memandu kita untuk ngobrol dengan Mbak Christine Lim. Mbak Ika ini sama seperti Mbak Christine Lim, dia penulis produktif ya. Bisa nulis fiksi, bisa nulis non-fiksi, udah bikin novel gitu ya. Kemudian buku buku panduan bahasa Inggris ya. Mengajar anak bahasa Inggris, kemudian aktif banget ikut antologi ya. Banyak banget antologinya gitu. Karena hari ini, karena beliau, Mbak Mbak Ika udah kenal baik dengan Mbak Christine Lim, maka beliau kita minta untuk memandu acara ini. Ya, siap Mbak Ika? Siap, tor monitor, moderator monitor. Oke, kalau gitu saya serahkan dia. Boleh sapa-sapa teman-temannya dulu Mbak Ika. Ya, silakan. Oke, atur nuwun Mas Anang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Kali halo Bu Atun. Aduh, banyak sekali sahabat-sahabat APB yang bergabung di sini. Betul kata Mas Anang, saya kenal dekat dengan Christine Lim atau yang secara akrab saya panggil Yayan. Jadi di acara ini saya tetap akan memanggil nama kesayangan saya untuk Yayan adalah untuk Christine Lim adalah Yayan. Ada Penti teman kami di SMA 1 Purwokerto. Jadi dulu kami di kelas 1
Lalu kami ketemu lagi di satu kelas di APB. Setelah kami jadi emak-emak ini, kami ketemu lagi di APB dan kami bertumbuh bersama di APB yang menurut saya pribadi ini tempat saya bertumbuh untuk menjadi penulis. Jadi teman-teman sekarang pagi ini ada di forum yang membahagiakan karena khas APB adalah berbagi ilmu yang dari Mas Mentor ya, terutama Mas Mentor itu ilmunya yang banyak sekali, tapi tetap humble dan tetap ceria, mendampingi kita yang agak sulit ini kadang-kadang untuk mempertahankan mood menjadi penulis. Tapi di APB ini kami saling menyemangati, dan pagi ini saya berharap teman-teman juga ikut semangat sambil kita mendengarkan proses kreatif yang akan disampaikan oleh Yayan ya. Jadi silakan teman-teman boleh panggilnya Christine, Mbak Christine, Ci Christine, panggil Yayan, Ci Yayan, terserah ya. Jadi kita selama 1 jam lebih kita akan ngobrol santai di pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat box atau bertanya langsung dengan raise hand ke narasumber kita ya. Saya bacakan sedikit teman-teman. Oh ya, stay tune ya, karena tadi seperti yang Mas Anang ingatkan, kita ada hadiah nanti dari asli dari Jepang. Yayan nih baru pulang untuk yang kesekian kalinya bepergian ke Jepang, dan ada fresh from the oven, ada oleh-oleh dari Jepang. So stay tuned. Sebentar, saya siapkan dulu apa yang mau saya baca tentang bionarasi. Jadi, Yayan ini saya kenal ketika di SMA. Nama penanya Christine Lim. Nama aslinya Kristiani Suryani, lahir di Cilacap, Jawa Tengah, 1976. Yayan dan suaminya ini adalah teman semasa SMA. Jadi saya juga kenal dengan suaminya Yayan, Pak Franky, yang kemudian Bapak Franky ini mengajak Yayan setelah Yayan lulus kuliah di Atmajaya Jogja. Lalu Yayan diajak menikah oleh Pak Franky ini dan sama-sama bekerja di Jakarta. Sekarang mereka tinggal di Serpong. Oke, terus Yayan ini dikaruniai satu anak perempuan yang saat ini sudah berkuliah. Tadi kami sempat ngobrol, Orly sebentar lagi akan mengikuti koas selama 2 tahun untuk menjadi dokter. Yayan suka traveling, makanya ada buku ini, Kimono Musim Dingin. Ini saya kagum sekali dengan buku ini. Dia suka warna kuning, suka bunga. Potret-potretnya di buku ini juga banyak tentang alam, tentang bunga. Kalau teman-teman mengikuti Yayan di IG dan Facebook, di sosial medianya juga sering share tentang keindahan alam, keindahan bunga-bunga ya. Dia suka bakso, suka roti coklat, dan soft cake. Yayan ini suka baking. Saya pernah dikirim juga soft cake sama dia. Kegiatannya sebagai rumah tangga, ibu rumah tangga seringkali dihabiskan untuk menulis, mencoba resep-resep baru, cooking and baking, dan berkegiatan di lingkungan gereja. Yayan ini aktif di kegiatan gereja. Oke. Yayan sudah menghasilkan beberapa buku solo. Ada 3 buku solo yang saya tahu. Novel Varaya di tahun 2021. Lalu memoir Metamorfosis Kepompong Menjadi Kupu-Kupu tahun 2023. Ini memoir tentang mamanya Yayan, perjuangan beliau menghadapi sakitnya waktu itu. Lalu yang terakhir adalah Kimono Musim Dingin di tahun 2025. Selain 3 buku solonya, Yayan juga menjadi kontributor di beberapa antologi. Dia bersama Akademi Penulis Buku, lalu bersama Puspa Mala Pustaka, lalu ikut juga menjadi kontributor di buku antologi Pemecahan Rekor Muri, 10.000 fiksi mini bersama Golagong, SIP Publishing waktu itu, lalu di beberapa publisher juga ya. Pondok Antologi Penulis Indonesia juga Yayan terakhir ya kayaknya itu Yayan menjadi kontributor di buku antologi Jelajah Pasar Nusantara tahun lalu ini kita baru launching. Oke. Bentar. Oke. Sepertinya itu ya Yayan, nanti kalau kurang di bio narasinya boleh ditambahkan langsung oleh Yayan. Saya mau hadirkan sahabat saya dari SMA ini yang produktif sekali menulisnya. Bentar, saya coba. Oh, Mas Anang, terima kasih. Oke. Teman-teman, ini Christine Lim atau Yayan, yang saya panggil Yayan, penulis buku Kimono Musim Dingin. Agak blur ya di sini ya. Ini kalau saya pribadi, saya udah baca buku ini 2 kali. Pertama kali saya baca buku ini, pertama kali saya melihat covernya, saya pikir ini novel.
Setelah membaca, saya pikir, wow, ini bukan novel ternyata. Ini catatan perjalanan, memoir, tadi seperti yang disebut Mas Anang. Memoir perjalanannya Yayan, yang dia tulis selama, perjalanannya itu 10 hari. Lalu dia berproses dengan Mas Anang sebagai mentornya, dan penerbitnya One Page Media. Lalu menjadi buku setebal ini saya kagum sekali. Saya nulis novel aja nggak setebal ini ya. Ini nulis perjalanan setebal ini, padahal pengalaman 10 hari aja. Terus di dalamnya banyak sekali foto-foto cantik. Yang saya protes adalah kenapa fotonya nggak semuanya berwarna? Karena kalau berwarna lebih cantik gitu ya. Ini masalah harga buku ini pasti. Ini. Jadi fotonya kita dimanjakan dengan banyak sekali visual di sini yang memudahkan kita yang membaca untuk mengikuti perjalanannya Yayan. Petualangannya itu luar biasa. Saya pernah ke Jepang juga, tapi ini pengamatannya Yayan sangat detail di sini. Buku yang baik adalah yang bisa, menurut saya, adalah yang bisa mengajak pembacanya untuk ikut merasakan dengan five senses-nya, ikut merasakan apa yang penulis itu tuliskan di bukunya. Jadi kita sangat dimanjakan dengan visual di sini dan kata-katanya Yayan itu deskriptif ya di sini ya. Jadi saya sangat menikmati ini. Aduh, ini cakep banget nih. Ini dan yang lucu adalah ada tips. Kata Yayan ditulis di sini, tips G2 ala-ala gitu. Lalu di setiap judul bab itu ada quote gitu ya. Kutipan-kutipan yang lucu menggelitik yang saya nggak kepikiran gitu. Ketika saya jalan-jalan gitu saya nggak kepikiran, oh ya bisa ya dia menuliskan rasanya itu dengan dia olah secara humoris dan menjadi kutipan. Dan dia menamakan dirinya lucu-lucu gitu. Di situ ada traveler dengan indera ketujuh. Dia tulis begitu. Lalu ada tulisan traveler pemula. Itu bab satu traveler pemula. Menarik, sangat menarik. Saya mau cek ombak. Tolong tulis di chat box siapa yang sudah punya buku ini, siapa yang belum dan ingin baca. Mau cek ombak dulu. Siapa yang sudah membaca Kimono Musim Dingin? Ayo, tulis di chat box dulu ya. Saya tunggu nih. 30 detik. Ayo. Oh, hello Irma. Ada Irma di sini. Sahabat netnote saya ini. Sahabat kami di SMA. Oke. Sudah tamat Mbak Fit? Oke. Ya, Mbak Dianita nanti ada infonya ya, bisa beli di mana. Oke, Mbak Anastasia, thank you. Oke, Pak Marim. Oke. Penti sudah punya pasti, Zulfi belum. Oke. Ini teman-teman SMA hadir juga di sini, terima kasih banyak. Bu Atun sudah udah beli tapi nggak tahu di mana. Oke, nanti dicari ya Bu Atun. Oke. Ya, siapa tahu ada door prize buku. Oke, kita nantikan aja ya Irma. Oke. Udah kebanyakan saya ngomongnya. Silakan ya Yan. The floor is yours, the screen is yours. Silakan Yayan Oke, dimulai ya. ya. Pernah Halo bertanya-tanya? semuanya, teman-teman semua. Terima kasih sudah ikut Zoom ini Oke. dan sudah rata-rata udah kepingin banget baca buku ini ya. Aduh, nanti bakalan di-share deh itunya. Kita ada di Shopee, bisa di apa nih, dibeli, dipesan di Shopee. Soalnya stoknya udah habis. Stok yang di Oke. aku udah habis ya. Nah, nah, sekarang kita aku mau menceritakan sedikit tentang kimono musim dingin ini. Awalnya kepikiran sih karena begitu nyampe di Jepang itu aku ngelihat banyak banget yang kayak, aduh kayaknya kok nggak ada nih di tempat di Indonesia gitu ya. Jadi kesan pertama langsung langsung bikin wow gitu kan. Namanya juga orang desa terus baru pertama kali ke kota gitu loh ceritanya. Nah, itu sampai yang kayak misalnya kan kita jalan terus di apa namanya pertigaan kecil gitu ya, cuma pertigaan kecil, lampu merahnya aja satu kecil gitu ya. Itu kita benar-benar harus stop, terus ada mobil itu nggak bakalan berani nyelonong. Nah, itu langsung kepikiran, ya ampun ini aku di depan apa Siloam Karawaci itu ya. Itu kalau misalnya lampunya merah dan itu nggak ada yang nyebrang, itu harus nyelonong. Justru kalau nggak nyelonong itu bakalan mobil di belakang itu gitu kan. Jadi aduh kontras banget gitu ya. Terus ada lagi yang misalnya kita itu naik eskalator begitu nyampe dari pesawat nyampe terus kita kan mesti apa pergi ke stasiun. Nah, di situ kita naik eskalator. Di situ juga harus ikutin rata kiri, rata kanan. Jadi kalau misalnya kita
di sebelah apa namanya, ada beberapa kota yang beda. Misalnya kan di Osaka itu mesti di sebelah kiri, nanti di Tokyo itu sebelah kanan. Jadi kalau kalau kita ada di sebelah yang beda itu, orang yang mau lewat naik itu terus jalan gitu ya, itu kan bakalan ngomel. Nah itu juga aku sempat kena omel orang Jepang, jadi itu aku juga masukin ke cerita, salah satu cerita di buku ini. Tuh. Unik-unik lah pokoknya. Terus apa, kesempatan waktu itu juga pas banget Mas Anang itu buka mentoring one on one. Jadi waduh kayaknya karena itu lagi apa membara banget ya, begitu pulang terus langsung kayaknya kepengen cerita banyak banget yang aku dapetin, terus akhirnya Mas Anang iklan. Nah, otomatis aku langsung kepingin banget, pengen punya buku tentang tentang Jepang. Nah, akhirnya aku mentoring bersama Mas Anang. Ya dibantu Mas Anang, ya kita apa namanya, aku bisa menyelesaikan buku ini. Mentoring itu juga apa namanya bisa mempercepat proses kita ini apa namanya bikin buku. Soalnya kalau nggak ada mentoring itu kita kan waktunya cuman eh, 2 bulan kalau nggak salah ya, 2 bulan itu harus selesai gitu. Nah, karena berpacu dengan waktu, akhirnya juga bisa selesai. Kalau nggak pasti eh, lumayan lama lah. Itu ikan. Mm-mm. Sorry. Oke, Yan. Boleh nggak cerita dari awal gimana sampai bisa ke Jepang? Tadi kan katanya gratis nih ya, Yan pergi ke Jepang. Kok bisa ke negara semahal itu ya, Yan gratis gitu? Awalnya tuh gimana? Kok bisa gratis sampai akhirnya menulis buku gitu? Nah, ini kan di buku ini aku kan jalan bertiga. Jadi yang pertama, oh ya di buku ini juga aku nggak menulis sebagai misalnya aku dengan nama Christine, terus sepupuku yang 2 orang itu yang ikut di yang bareng-bareng ke Jepang itu dengan nama mereka masing-masing enggak. Tapi aku rubah dengan jadi point of view-nya 3 orang itu jadi ganti nama. Aku ganti namanya jadi Vera, Aoi, sama Mina. Ini. Nah, yang Aoi itu yang punya agen perjalanan, dia punya private tour Jepang dan Korea. Nah, karena apa namanya kita bareng-bareng pergi, kebetulan si Aoi ini setelah COVID itu memang dia harus harus mulai survei lagi, survei ulang, menentukan titik-titik mana sama restoran mana dia mesti harus cari semuanya itu lengkap. Jadi kita ngikut tuh, yang 2 orang itu ngikut. Nah di situ kita bisa ngelihat gimana caranya dia apa namanya ikutin Google Map-nya Jepang itu apa namanya Transit Japan Planner itu. Pokoknya kita kayak dapat ilmu apa namanya tour guide gitu. Hmm. Nah, setelah itu berjalan 2 tahun, kurang lebih 2 tahunan, si Aoi ini menghubungi aku malam-malam, terus dia bilang, mau ke Jepang nggak? Aku posisinya lagi tidur tuh waktu itu ya. Nah, terus aku juga tahu dia memang mau ke Jepang sama mamanya dan beberapa saudara lain gitu ya. Nah, kebetulan dia itu saat itu ternyata nggak bisa, pertamanya nggak bisa. Terus aku diminta untuk apa tour guide-in mereka gitu. Gratis loh, mau nggak? Oh iya mau, padahal itu posisi lagi tidur. Tiba-tiba ditelepon ya. Nah, ternyata Gratis semuanya. Tiket pesawat semua, semuanya gratis. iya gratis semua. Akomodasi, makan juga Nah, kalau makan itu nggak, makan bayar aku sendiri-sendiri ya. bayar Jadi sendiri. yang gratis apa aja? Tiket Tiket, pulang pergi, iya tiket PP, visa, terus mm-mm, hotel. hotel, Kebetulan akomodasi. itu hotelnya kan karena itu yang ikut mamanya si Aoi, jadi Mm-mm. hotelnya dipesenin itu yang lumayan bagus. Jadi Wow. itu Heeh. mirip kayak semi perjalanan untuk lansia ya. Jadi dia Ah, mau oke. reward ke mamanya gitu kan. Jadi Mm-mm. hotel, terus apa namanya tiket pesawat, terus sampai kan kalau kita nyampe Jepang kan ganti eSIM ya, ganti apa namanya Mm. nomor telepon sana ya. Mm-mm. Nah, itu juga di-provide sama sama dia. Semuanya Mm. hampir gratis. Oke. Jadi ini Mm-mm. perjalanannya bukan sebagai turis tapi sebagai tour guide ya. Yang kedua, yang aku dapat Yang kedua. gratisnya ya, Ah, yang iya. kedua ya. Jadi POV-nya tempat-tempat yang dan hal-hal yang dipelajari sebagai tour guide ya, bukan sebagai turis biasa ya kan?
yang aku tulis di sini maksudnya. Hmm, Oh, yang aku tulis di sini sebenarnya sih nggak sebagai tour guide, tapi sebagai turis biasa. Tapi aku ditulis. bisa ngintip ilmu yang dari Awe Nah, itu itu. waktu menggait aku sama Mina. Iya, iya. Iya. Oke, 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 Heeh, oke. Lanjut, silakan. iya. Nah, setelah sampai di sana, H-1, H-1, ternyata Awe telepon lagi. Eh, ternyata aku bisa ikut loh. Nah, berarti kan sebenarnya aku boleh nggak ikut dong. Tapi karena semuanya udah dipesenin, jadi kayak misal tiket PP-nya udah kebeli, terus hotel itu akhirnya dia malahan jadi nambahin apa? Misalnya kan kita jadi satu kamar, jadi satu kamar harus nambahin apa? Kalau nggak rubah hotel, tapi tetap akunya jadi ikut. Dan tapi jadi malah jadi bebas tugas sebagai tour guide gitu. Itu Ika. Oke, Yayan udah siapin slide kan ya? Iya, boleh. Jadi kita coba lihat slide-nya. Hmm, Apa sih isi bukunya gitu ya teman-teman ya? Tadi udah disampaikan sekilas. Ini biar lebih jelas. Sebentar, saya share di sini ya. Jadi Kimono Musim Dingin sekali lagi bukan novel ya teman-teman ya. Ini memoir. Oke, silakan ya Yan kalau mau ya, menjelaskan ini nanti boleh. kasih tahu ya kalau harus ganti slide. Heeh, oke. Nah, Proses kreatifnya proses sudah bisa lihat? kreatifnya untuk penulisan kimono musim dingin, ini seperti yang tadi aku ceritain ya, di sini isi bukunya itu kisah tentang Sera, Mina, dan Aoi dalam perjalanan mereka ke Jepang selama 10 hari. Jadi dari mulai persiapan, pertama kali kita apa namanya merencanakan kita mau pergi, itu juga udah ditulis di bab 1. Terus kita lanjut penulisan untuk yang kimono ini memang berurutan dari hari pertama kan sebelum sebelum keberangkatan, kemudian siap berangkat, terus hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-10, terakhir hari ke-11 itu dari Haneda pulang ke Soekarno-Hatta. Jadi sebenarnya singkat sih, cuma yaitu di dalamnya itu nanti terdiri dari beberapa subbab, itu yang bikin panjang. Gitu. Hmm. Kemudian ide cerita. Ini pengalaman pertama kali bisa sampai ke Jepang, kemudian merasakan suasana yang berbeda. Itu dari suhu kan waktu saya pergi itu memang musim dingin, winter. Itu dari segi pakaian, kemudian apa namanya suasana ya. Terus kita sempat ketemu salju tapi nggak banyak. Nah itu juga apa momen yang pertama kalinya ketemu salju itu loh, norak banget ya. Itu juga. Seru Terus ya, seru. seru. Terus makanan juga itu apa jenis makanannya sebenarnya ya biasa-biasa aja, cuman di apa namanya panggang-panggang gitu, terus ada sup gitu. Cuma mereka menyajikannya dengan sangat estetik, itu yang bikin kita kayak wow gitu juga kan. Terus mau makan aja kayak sayang gitu. Gitu. Keindahan alam juga itu bagus banget ya. Belum pernah lihat yang namanya kuil, terus kuil itu ternyata punya apa warna-warna orange yang menarik ya di depan itu yang namanya apa? eh, jadi kalau kuil kan kita ngomongnya srin ya, tapi kalau kalau mereka itu eh, apa Fusimi Ninja. Inari. Heeh, itu terus kemudian budaya itu dari apa pakaian yang pas kita pesen apa kimono itu rental di Kyoto, itu kita pakai. Nah, itu juga luar Tante biasa matiin ya. dulu kameranya, nanti kan lagi bicara orangnya tuh apa tante nampain muka nanti aja kok pas nanti disuruh ke Bisa minta kamera baru tolong tante nampain. dikeatasin Ika. Apa nak? Ya. Yang potongkan bolo Amanda itu yang baru. Oke. Dap, Maaf, lagi. Miss Anang, Oh Mimi boleh saya nggak? nggak. Hello, maaf. Ya udah. Oke, Udah terus ya. bahasa. Nah, bahasa ini juga lucu ya. Jadi kalau kalau kita pertama kali dengar itu waktu begitu mau nyampe dari pesawat di pesawat itu udah mulai bahasa Jepangnya mulai muncul eh, apa suara di dalam pesawat ya kalau mau mau udah mau nyampe gitu ya dalam bahasa Jepang itu mereka udah mulai pakai itu. Itu pertama kali denger aja udah rasanya wih, Jepang banget ini ya, gitu. Padahal belum nyampe tuh.
Vibe-nya berbeda ya. Iya. Terus Hmm. cara berjalan itu mereka cepet banget. Jadi kalau misalnya aku baru mungkin 1 2 langkah, mereka udah 6 langkah. Jadi Mm-mm. walaupun apa kita udah kayak ini ngos-ngosan banget ya, mereka kayak santai aja. Terus apa namanya? Kalau jam-jam mau masuk kerja sama pulang kerja itu jangan sampai kita tersesat di antara orang-orang Jepang di stasiun. Karena mereka Mm-mm. itu benar-benar apa ya kayak kalau bahasa Jawanya itu reguduk gitu loh, datang semua gitu loh. Itu itu juga Rebutannya. seru Mm. banget. Nah, terus pakaian ini tadi tadi ada ya pakaian bahasa. Oh, Ada. belum ya. Mm-mm. Tadi Ya, pakai budaya yang kimono. kimono ya. Heeh. Kalau pakaian, nah waktu pertama kali ini aku juga nyiapin baju musim dingin itu kan warnanya kuning. Nah, aku nggak Mm. tahu kalau ternyata kalau mereka itu ternyata pakai bajunya warnanya kalau nggak putih itu hitam. Itu aku kayak culun banget nggak sih pakai warna kuning sendiri? Ini kan warna favoritnya Kak, Iya, kan relate aku banget kuning ya. ya. Suka kuning. Jadi kelihatan Heeh. aneh sendiri gitu ya, Iya. outstanding gitu ya. Heeh. Nah, itu Among aku the tulis, crowd. iya, itu aku tulis juga di dalam buku itu yang eh, kalau apa kalau misalnya nggak ada matahari jadilah matahari sendiri kan itu Wow. iya. Di Itu dari di situ. negeri di negeri di negeri matahari terbit gitu ya. Iya, jadi Matahari benar-benar terbit. aduh ini aku kuning sendiri, terus cerah Hmm. banget lagi, aduh malu banget sebenarnya. Tapi ya udah mau gimana lagi kan. Terus kebiasaan, nah kebiasaan orang Jepang itu juga itu menginspirasi banget kayak misalnya kan kalau misalnya kita buang sampah itu kan biasanya gampang ya kalau di Indonesia cari tempat sampah gampang. Begitu di Jepang itu kita sampai harus sediain plastik loh kemana-mana supaya sampah-sampah yang kita misalnya cuman mau permen terus bungkusnya itu nggak boleh kita sembarangan buang gitu kan. Dan tempat sampah di jalan juga jarang, makanya satu-satunya cara kita masukin dulu ke plastik. Terus nanti begitu ketemu toilet itu baru buang sampah. Toiletnya pun mereka kadang nggak mau terima tempat apa sampah. Jadi benar-benar kita harus keep itu sampai ketemu tempat sampah. Itu masalah ngeflush di apa namanya di kamar mandi Hmm. itu juga di toilet itu juga bikin pertama bingung karena kan tombolnya banyak. Terus orang gaptek kan harus belajar dulu ya itu yang aku Hmm. diceritain itu sampai apa ada yang digambarin loh tombolnya ini buat apa gitu karena takut salah. Nah, itu juga Hmm. aku pernah mencet harusnya kan karena kan nggak ketemu tombol flashnya tuh yang gambar uwer-uwer gitu kan. Nah, itu itu aku pencet kok malah ada suara orang ngomong gitu pakai bahasa Jepang terus aku eh, ngomongnya no 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 ngomongnya salah itu loh. Nyambung. Iya. Emergency call gitu ya. Iya, emergency call. Karena bingung kan ternyata dia ngumpet di mana gitu kan. Benar-benar tombolnya harus diperhatiin banget itu. Masalah tisunya juga harus dimasukin, bukannya malah dibuang ke tempat sampah itu. Itu ceritanya. Oke. Boleh Seru naik emang lagi? ya. Mm-mm. Oke. Jadi teman-teman di sini pasti banyak yang mungkin ada beberapa yang sudah pernah ke Jepang sih. Yang saya tahu Mbak Fit itu pernah tinggal di Jepang. Nanti pasti seru nih pertanyaannya Mbak Fit ya. Nah, begini ya. Jadi kita kan sering tuh pergi ke suatu tempat. Yang Yayan alami mungkin teman-teman alami juga. Cuma kok kepikiran jadi buku gitu loh. Kadang kita pergi kan pergi aja ya, menikmati suasana, terus lupa gitu bahwa itu harus dituliskan gitu ya, yang bisa menjadi jejak abadi kita gitu ya. Nah, gimana nih prosesnya? Kok bisa, kok sempat gitu loh menuliskan itu semua Eh, eh iya, sampai waktu jadi tulisan yang bagus dengan tebal 200 berapa 80 halaman ya? 285, Ya, 25. ya, 285 halaman. Oke, Ya. gimana tuh? Awalnya sih waktu pertama kali nginget-nginget agak susah. Jadi eh, Hmm. apa ya? Tapi begitu lihat foto-fotonya, nah kebetulan itu yang sepupuku yang satunya. Kalau sepupuku yang namanya Aoi itu, dia kan memang Mm-mm. ahlinya lihat jalan ya, lihat apa Hmm. namanya tanda-tanda mau kemana gitu kan, mapnya dia jago. Nah Mm-mm. kemudian sepupuku satu lagi ini ternyata dia hobi motret. Jadi Hmm. hal-hal Hmm. sekecil apapun yang dilewatin itu dia potret. Nah, di foto itu terus begitu selesai dari Jepang itu kan tiga dari 3 HP gitu dikumpulin masuk ke Google Drive. Terus aku liatin satu-satu sampai aku pilah-pilah. Oh ini hari keberapa itu.
dikumpulin. Hmm. Nah, itu juga tipsnya waktu aku mentoring. Nah, ini boleh dibocorin nih Mas Anang. Ya, bocorin, bocorin, ayo, Izin ayo loh ya, bocorin izin, dong. izin. Jadi, Bocorin sebanyak mungkin. iya. Ya. Nah, itu Mas Anang bilang foto-fotonya aja dulu dilihat terus dikumpulin gitu. Terus oh bener begitu lihat foto-fotonya langsung ingat tadinya benar-benar aduh kayaknya kok ini ya susah bener ini ya apa namanya mau bikin cerita terus Mas Anang minta kan coba ditulis dulu yang seingatnya aja gitu kan. Nah, itu Hmm. mulai nih draftnya aku mau susun pertama apa apanya yang keluar dulu pokoknya terserah katanya ya. Jadi Hmm. nah di situ akhirnya kepilih yang Mas Anang suka itu ternyata waktu itu yang di bab simpan aku kasih subbab itu nama judulnya itu simpan apa namanya simpan Tuhanmu di dalam hati bukan di KTP apalagi di dompetmu gitu. Ya, Itu ya. itu Mas Anang suka terus dia kasih komentar eh, ini gaya tulisannya oke, terus bisa digunakan dalam penulisan di cerita-cerita selanjutnya. Jadi aku langsung Hmm. mikir itu panduannya pertama pokoknya harus pakai diksi itu, gitu. Ah. Mm-mm. Jadi bukan journaling ya? Ketika mengunjungi suatu tempat, terus malamnya nulis atau pas saat di sana terus bikin pointers gitu di notebook, bukan begitu ya? Berarti berdasarkan foto. Iya betul. Awalnya Oke. awalnya kepikiran gitu. Aku udah bilang sama ini sepupuku itu kan, kayaknya aku kepingin nih nulis soalnya banyak banget yang kita lihat, terus banyak banget yang hal-hal yang ketemu hal-hal baru, terus apa banyak inspirasi juga gitu kan. Terus pertama di ini apa ditulis. Tapi kan namanya di Jepang kan kita capek ya kan harus harus apa namanya jalan kaki kemana-mana itu. Terus hari Mm-mm. kedua udah nggak sanggup nulis lagi karena udah capek banget terus ngantuk. Aduh, pokoknya susah gitu ya. Akhirnya itu lewat foto-foto itu ternyata bisa. Hmm, Tuh. jadi dibutuhkan memori yang luar biasa untuk apa ya, recall memories lagi ya. Karena ini kan tulisannya Yan ini kan detail sekali tentang rasa juga, Hmm. tentang bau, tentang apa senses semua tentang panca indera gitu ya. Nah, itu kan kalau aku kepikirannya, oh selama ini waktu jalan berarti Yayan tulis gitu, tulis atau pakai recorder terus aku lagi di sini gini-gini gitu kan ada yang metode yang seperti itu ya kalau kita ingin merekam. Jadi ini cuma sampai hari pertama menulis, lalu selanjutnya recall memories lagi itu dari foto-foto dan Iya, dipandu dari oleh foto. gitu ya. Iya. Oke. Silakan lanjut lagi. Terus Mm-mm. prosesnya gimana tuh? Nah, proses penulisan buku itu mentoring tadi kan dengan Mas Anang 3 bulan ya. Sekitar pertengahan Juli sampai awal Oktober itu selesai. Kemudian Hmm. sempat mandek karena waktu itu aku coba di jalur-jalur yang apa namanya penerbit mayor lah ya ceritanya. Nah, tapi Hmm. karena nggak ada kabar, terus akhirnya waktu itu kayaknya aku mau ke Jepang lagi nih. Jadi kalau kalau buku ini belum selesai-selesai, kayaknya aduh gimana ya nanti eh, apa ini kayak janji gitu kan. Apalagi aku udah bilang ke si Awi sama si Mina itu nanti Hmm. ada logomu aku masukin di buku gitu kan. Nah, itu udah Oh, kayak oke. janji gitu kan. Nah, Iya, itu iya. aku harus tepatin gitu. Terus akhirnya pas bulan Februari itu aku nanya ke Mbak Susi. Aku kan Mm-mm. beli bukunya Mas Anang tuh yang Silent Writer itu terus Mm-mm. aku lihat kok bagus juga ya ini ya apa namanya hasil bukunya pas dipegang juga kayaknya oh cocok nih. Aku Mm-mm. putusin ke One Page Media. Nah itu terus Oh. terus baru terbit di bulan April Mm-mm. ceritanya. Ini ada mau share tentang kendala menulisnya ya. Kalau aku mau Iya. tanya dulu, kendala Heeh. sama Mas Anang apa tuh? Karena Mas Anang ini kan disiplin banget ya. Urusan deadline, urusan ngulik sesuatu tuh apa kalimat-kalimat kita apa segala macam tuh betul-betul harus ada ada jiwanya gitu. Jadi bukan cuma tulisan reportase aja kan. Nah, kendalanya sama Mas Anang dulu apa deh ini? Oh iya dengan Mas Proses Anang ya. tulis. Mm, mm, Heeh. Jadi Mas Anang itu kepinginnya pokoknya kalau nulis harus bernyawa, harus ada mm. nyawanya. Betul, Kalau nggak ada nyawanya betul. itu sama aja Heeh. kita baca apa ya baca orang cerita sendiri gitu loh. Betul, Apa betul. namanya pembaca nggak bisa masuk ke dalam itu dan ikut ngerasain itu.
Terus Hmm. oh iya ya, berarti ini kita ternyata harus perlu kejujuran waktu nulis. Jadi kalau kalau nulis itu kita apa nggak dengan kejujuran terus dengan hati gitu ya, itu seakan-akan kayak tulisannya ngambang gitu, nggak bikin Hmm. kita masuk ke dalam itu, ke dalam cerita. Nah, terus Mas Hmm. Anang juga bilang eh, apa ya kalau eh, yaitu kalau apa pokoknya konsisten kan aku biasanya kalau misalnya nulis tuh sering kurang konsistennya itu misal si A ini kayaknya keras kepala terus nanti pas memutuskan sesuatu ternyata dia agak apa nggak sesuai sama yang pertama itu inget loh aku padahal Iya, nulisnya betul. beda bab gitu ya terus aku langsung loh kok bisa inget ya padahal aku aja kayaknya nggak Iya, terlalu betul. iya nggak terlalu apa kayak dia bisa tahu gitu loh. Betul, Jadi betul. kayak kita gerak-geriknya itu kayak diintai terus. Jadi waktu nulis tuh Iya, aku betul. sampai kayak bayangin Mas Anang di depanku. Iya, iya. Bisa relate tuh, bisa relate. Iya, Terus iya. kalau sama penerbit ada kendalanya? Mm-mm. Sama penerbit kendalanya, nah kan Mas Anang bilang, pokoknya masukin semua foto sebanyak-banyaknya. Aku masukin Hmm. semua foto hampir hampir Hmm. semua, pokoknya ini ada cerita, ini ada fotonya. Nah pas di Hmm. apa namanya One Piece-nya itu mungkin kendala di jumlah halaman kali ya, dia konsen di situ. Terus akhirnya jumlah apa foto-fotonya itu banyak yang nggak dipakai, jadi agak dibabat habis gitu. Ini termasuk yang udah apa kena seleksi baru bisa masuk. Oh, Iya. jadi harusnya sekitar 300 halaman dong ya kalau Iya, nggak dibabat. banyak banget Wah. sih ya. Wow. Itu. Terus ini ditulis di sini sama Yayan, sering Mm-mm. saat menulis tanpa sadar lupa seharusnya ada 5W plus 1H. Bisa ceritain Mm-mm. nggak? Nah, ini kalau misalnya kita apa nulis itu harus diingetin dalam satu bab itu udah lengkap belum? 5W itu what, when, where, who, why, terus how-nya itu harus ada. Misal Hmm. kita nulis itu kayak kurang lengkap ya. Loh ini di mana ini? Terus kalau Hmm. misalnya kita mengunjungi Fushimi Inari misalnya, nah Hmm. itu selalu aja Mas Anang nekenin. Bisa diceritain nggak lebih boros sedikit ceritainnya ini yang Hmm. tentang kuil ini itu yang ini. Jadi harus harus lengkap selengkap-lengkapnya supaya orang yang baca itu katanya informasinya benar-benar lengkap, nggak boleh kelewat sama sekali gitu. Hmm. Pokoknya harus Oke. harus lengkap benar. Walaupun ini Hmm. kan sebenarnya ceritanya bukan tentang apa eh, apa itu kalau misalnya kita pergi harus pakai map itu ya apa Hmm. itu kan bukan tapi ini kan cerita sebenarnya aku sebenarnya mau mau apa kayak nawar loh ini kan aku mau ceritain punya aku sendiri sebenarnya Iya, tapi kenapa iya. aku harus lengkapin gitu tapi katanya enggak tetap harus apa itu 5W sama 1H-nya nggak boleh ketinggalan gitu. Heeh. Ini kan Mm-mm. sebenarnya catatan perjalanan yang personal sekali ya. Setelah kita baca ini kayak baca buku harian perjalanan apa buku diary gitu ya. Buku Mm-mm. buku catatan pribadinya Yayan gitu ya. Mm-mm. Tapi Yayan bersedia untuk sharing itu dan dibaca oleh banyak orang. Ada nggak yang disimpan yang tidak diceritakan di situ? Yang jadi, aduh yang bagian ini nggak usah diceritain deh Oh, gitu. iya Karena ini kan ada ada sih pasti ya. apa misalnya yang bagian apa yang kan kita pengen juga nih oh habis ini aku Mm. terinspirasi nih habis webinar ini kita terinspirasi oh sekarang setiap kali jalan bisa jadi buku gitu ya apa Mm-mm. hal yang tetap Yayan simpan menjadi hal yang pribadi yang nggak akan yang tidak di-sharekan di buku ini. Ya, ya kan ini misal ya itu kan waktu kita di Hakone, Hakone itu kan kayak desa gitu. Terus di Hmm. situ em, mungkin karena waktu itu COVID ya, waktu zamannya ini kan setelah setelah COVID beda sedikit itu ya. Hmm. Jadi masih orang masih apa harus pakai masker gitu. Terus di satu apa namanya penginapan itu penginapannya penginapan tradisional. Nah, itu kita mesti setelah pergi dari luar itu harus mandi, mandi namanya di onsen. Nah, onsen Hmm. itu ternyata kamar mandi tapi boleh satu misalnya aku kan bertiga nih, boleh satu kelompok ini satu bertiga ini Ya, kita boleh mandi sama-sama. Nah, itu kan aku bareng nggak ya. nggak akan
kayaknya wah nggak enak banget kalau dimasukin gitu kan. Jadi itu aku sensor bagian itu. Oh, itu Iya. nggak masuk ya. Heeh. Gitu. Padahal itu seru ya sebenarnya Padahal ya. seru Cuma banget ya. Cuma ya, aku mikir, waduh, menuliskannya iya, menuliskannya sungkan. iya sungkan. Nanti pembaca aduh mikirnya kemana-mana ya tuh. Iya, iya. Gitu. Oke, mau lanjut ke slide selanjutnya? Boleh? Heeh. Oke, ini tadi sudah dipaparkan sebagian Iya. ya. Heeh. Nah, ini yang kurang boros dalam mendeskripsikan suasana. Biasanya kan kalau kita misalnya ngomong indah. Nah, indah ini nggak Ah, cukup kalau Mas Anang bilang kurang boros gitu kan. Sebenarnya aku mau keluarin uang 50 ribuan itu, tapi kan aku nyicil 10 ribu dulu gitu ya. Itu kurang boros katanya. Iya. Heeh. Kemudian karakter tokoh tidak konsisten itu kebaca itu sama Mas Anang itu. Jadi aku harus benar-benar, oh ya ini naikin alis ke atas aja katanya. Loh, diprotes katanya, naikin alis tapi kan katanya geleng itu nggak boleh. harus harus Susah sesuai ya, gitu. Kalau naikin kalau alis geleng, sambil geleng. iya kan nggak mungkin. Oh iya ya, Detail ya. iya iya Oke. Mm-mm. itu itu aja sih kendala menulisnya. Hmm. Oke. Terus ini pesan yang mau disampaikan dalam buku. Ya, ini lebih ke hal-hal baik yang diceritakan di buku itu. Semoga dapat diambil hikmahnya untuk Mm-mm. kebaikan dan motivasi untuk kita semua. Misalnya kan Mm. kegigihan orang-orang Jepang itu, em, Mm. dia biasanya kan eh, gigih banget ya. Kayak misal Mm. ini ada waktu itu kan aku beli eSIM, namanya apa sih ya kalau bukan yang eSIM tapi dalam bentuk kartu handphone gitu yang dimasukin, terus nanti bakalan kita bisa WhatsApp dan sebagainya, Instagram itu lewat kartu itu, pakai kartu itu kan. Nah itu Mm. udah dibeli sehari sebelumnya sama Aoi, terus pas aku Mm. coba masuk terus ternyata itu nggak bisa terima apa-apa, nggak ada sinyal gitu ya. Terus Oh. nah Mm. akhirnya kan kita balik lagi ke sana, ke yang Mm. tempat dia beli itu di Kansai. Nah di Kansai itu Mm. pas ketemu itu kan pas jam 10 tuh, pas banget Mm. waktu ditanyain kenapa, ada masalah apa, itu ternyata ini nggak bisa nyala, ternyata pas dicoba itu nyala. Nah ternyata dia nanya udah baca belum instruksinya. eh, Oh. udah baca Mm. ternyata tapi kelewat. Jadi ternyata di situ ada tulisan kalau di jam 10 tanggal segini itu sudah bisa beroperasi lagi seperti biasa gitu. Itu tanggal itu Mm. kelewat. Terus yang herannya, loh kok bisa ya, mereka sudah memprediksi apa namanya hal seperti itu loh. Dan itu kan Mm. mereka butuh waktu untuk nyetak apa namanya instruksinya itu kan di kertas itu kan. Itu kenapa Mm. dia bisa sampai sedetail itu, terus on time banget itu kan. Nah, Iya, iya. itu pokoknya terinspirasi dari situ juga. Mm. Terus pemikiran-pemikiran detail Mm. atas sesuatu juga sangat menginspirasi. Jadi kalau misal ya di Jepang itu kita nggak kepikiran orang Jepang itu ternyata ciptain koper yang ada remnya gitu kan. Mm, Ternyata iya. waktu pas naik itu kalau orang terlalu berat, orang mungkin lansia atau apa kan agak susah itu ya narik koper, itu bisa direm gitu. Kok bisa Mm. kepikiran itu? Itu juga aku Mm. tulis di situ. Itu. Mm. Banyak tips lah teman-teman di sini itu yang saya sendiri, oh ada ya di sana ya begitu ya gitu ya. Jadi bukunya itu penuh informasi buat yang pengen ke Jepang maupun yang sudah pernah ke Jepang tapi tidak mendapati hal-hal tersebut yang ditemukan oleh Yayan gitu ya. Ini tipsnya apa nih buat teman-teman yang mau menuliskan buku traveling? Mm-mm. Tipsnya yang aku rangkum di sini itu ceritakan kisah perjalanan dengan jujur dan detail. Jadi apapun yang kita alami itu tuliskan aja. Terus yang kedua itu bedai itu mesti harus ditulis malah justru karena biasanya pembaca semakin tertarik, semakin parah nasib tokoh di cerita itu semakin bagus. Padahal penulisnya lagi ngenes Wah, banget. iya, Ya. wah. Itu apa kayak waktu di Singapura itu kan sampai kehausan banget tuh. Itu benar-benar Hmm. kita jalan kaki terus nggak nemu-nemu yang jualan air itu. Aduh udah kehausan banget terus akhirnya ketemu satu doang, terus pas kita Mm-mm. ceritain ke teman-teman, ke saudara gitu, mereka heran. Masa sih nggak ketemu ini? Iya beneran kita beneran kesusahan waktu itu, terus sampai
ada apa namanya satu itu tempat resto itu dia jualan, kita langsung beli 5 botol, terus dia sampai nanya kan, yakin ini bisa habis? Kita bilang yakin bisa. Iya gitu. Kemudian yang selanjutnya proporsi yang cukup untuk setting waktu cerita pagi, siang, senja, dan malam. Nah ini juga dari Mas Mentor ya, soalnya kan kadang kita sukanya apa ceritanya pagi terus nggak malam-malam Iya, kan. iya, bener. Dan Iya itu fokus di harus situ gitu proporsinya, ya. iya proporsional. Terus ketika memasukkan opini latar belakang lokasi budaya selalu dikaitkan dengan cerita perjalanan. Ini aku terapin waktu di yang cerita tentang Tokyo Disneyland. Jadi kan saking senangnya nyeritain itu kan eh, Tokyo Disneyland itu kayak kita pergi ke Universal Studio ya gitu kan, mirip-mirip itu. Itu semuanya indah, indah banget tuh sampai sampai lupa bagian terakhir penutupnya itu nggak berkaitan apa-apa sama sama yang cerita Jepang gitu ya. Nah ini komentarnya Mas Ana, tolong dikaitkan lagi sama ceritamu tentang Jepang misalnya. Nah ini boleh dibacain sedikit. Bentar ya, aku bacain dikit ya. Asik. Oke. Universal Studio, bentar, apa namanya? Tokyo Disneyland 194. 194. Hmm. Ya, yang bawa bukunya silakan Ini mau dibuka ujian nih ya. 194 ya. Nah, ini Oke. kita ambil yang paling belakang aja ya, paling belakang. Oke. Paling belakang. Ini lucu nih. Ini judul tadi yang saya bilang setiap Hmm, judul bab itu pasti ada kutipan kan. Nah, ini Iya. kutipannya dari si traveler penakut lupa diri. Ini baca deh lucu banget. Jadi selalu ada kutipan-kutipan dengan ini apa nama travelernya itu menggelitik gitu ya. Nah, ini Yang terakhir 200 berapa? yang terakhir kita baca dari 220 ya, 220. Nah, 220. Oke, nah. silakan. Turun dari kereta, keluar dari stasiun, aku, Mina, dan Awe terus berlari supaya jika terjadi angin taifun atau angin puting beliung, kami tidak terjebak di sana. Dari kejauhan, aku melihat toko Mr. Donut yang berada persis di seberang hotel. Aku bersyukur karena tak lama lagi kami sampai di hotel. Perjalanan hari ini terekam di Samsung Health yang ada di ponsel. Aku sudah berjalan kaki sebanyak 15.659 langkah. Jumlah langkah hari itu merupakan rekor kedua di bawah rekor berjalan kaki saat berkimono hari keempat 20 Januari 2023. Bunga-bunga yang bermekaran, danau buatan yang indah, istana yang menawan di Tokyo Disneyland membuat aku merasa berada di negeri impian. Nah, biasanya aku udah selesai gitu kan. Terus Mas Anang selalu kaitkan lagi. Oh ya, terus aku tambahin jadinya. Semuanya itu menjadi satu kenangan yang tak terlupakan bagiku. Mungkin bila nanti ada kesempatan, aku ingin kembali lagi dengan mengajak keluarga. Jadi ini supaya supaya apa namanya? Oh iya, kita baca lagi tentang tentang ini, tentang apa Jepang gitu. Pokoknya jangan lupa kalau ini berkaitan dengan Jepang. Kalau cuma bunga-bunga bermekaran kan bisa di mana aja gitu. Ini harus dikaitkan lagi dengan Jepang. Jadi aku ingin kembali lagi dengan mengajak keluarga gitu. Hmm, dikaitkan kembali gitu ya. Iya. Ini fotonya bagus-bagus banget loh teman-teman nih. Sebelah sini emang hitam putih, tapi yang ini full color bagus banget nih. Oke. Iya. Indah ya, indah Mm-mm. banget. Terakhir, Iya. ini bisa kelihatan? Nah ini ya. Ya, beri jangkar atau anchor di paragraf terakhir tiap bab agar orang tergoda untuk masuk ke bab berikutnya. Nah, ini bisa bisa paragraf yang apa kayak bikin orang penasaran itu biasanya. Ada contoh kayak ya? Ini ada contoh nih lirik lagunya Ariel Oh Ariel iya, Noah iya, itu aku juga dalam bahasa masukin. Jepang. Iya, dalam bahasa Jepang sama artinya dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Terus Oh yang kepikiran hmm? kenapa masukin ini Moshimo Mata Itsuka. Nah, itu artinya kan eh, kalau ada waktu boleh kita berjumpa lagi. Jadi kan itu ada kayak oh iya ini kan aku masih kepingin ke sana gitu, makanya aku masukin Keren gitu. banget nih dengan terjemahannya. Coba nyanyi.
Nggak bisa. Bisa. Berapa lagunya? Oke. Jadi ke Tokyo Oke. Disneyland. Request saya teman-teman ke Yayan sebelum acara ini, waktu kami sedang menyiapkan ini, saya request bikinin dong peta perjalanan kamu. Jadi pembaca dan apa yang hadir di webinar bisa mengikuti. Kira-kira jalannya dari mana ke mana gitu. Jepang kan luas dan ini Yayan jalan ke aduh lebih dari 10 tempat kali ya. Ini lalu saya bikinin dong petanya, lalu dia bikin. Nih petanya ya, perjalanan Yayan. Jeng jeng nih. Yang Rute jadi. perjalanan. Ini bisa digedein ya. Iya. Mau digedein bagian petanya ya. Segini? Sorry. Ayo jelasin nih dari mana Ya. dulu. Ini bukan aku yang bikin, ini yang Oh bukan bikin AI. AI. Iya. AI. Iya. Oke. Ini ya Jadi segini ya. ya Oke. oke. Ini sebenarnya kita cuma jalan ke 4 kota, yang 4 kota besar ya. Jadi Osaka, Mm-mm. terus ke Kyoto, Mm. terus Hakone, terakhir itu Tokyo. Tapi Hmm. dalam perjalanan ini ternyata kita apa, Osaka kan kita saya itu bertiga itu eh, tidurnya di Shinsaibashi. Ini Hmm. nggak tahu kenapa ya, jadinya tulisnya beda ya. Terus agak kurang ke atas kayaknya ya, kayak. Oke. Tunggu sebentar. Mm. Segini? Ah, nah ini kan gambar orang tidur. Ini kita hari pertama itu cuma bobo doang di Shinsaibashi ini di apartemen. Terus Hmm. hari kedua kita di Osaka. Di Osaka itu kita ke ada Shinsekai, ada tapi nggak masuk di sini. Terus kemudian hari ketiga itu kita mulai ke Kyoto. Jadi kalau Osaka ke Kyoto itu kan jaraknya cuma 30 menit kalau naik tren. Jadi kita tetap nginepnya tetap di Osaka. Nah, di Hmm. Kyoto itu kita bisa ke Kiyomizu-dera. Nah, Hmm. Kiyomizu-dera ini waktu hari keempat sebenarnya. Waktu hari keempat itu kita pakai kimono dan itu ceritanya paling menakjubkan menurutku ya. Jadi kalau kalau orang-orang biasa kan kalau jalan terus nggak tahu arah terus tiba-tiba nemuin satu kuil indah banget. Nah, itu terjadi di Hmm. kami bertiga. Itu seakan-akan kita benar-benar jadi penemunya si Kiyomi Sudera loh. Jadi aku itu sampai Oh. nulisnya seneng banget waktu ngerasain. Berarti kayak gini ya ceritanya kalau kayak mirip penemu benua Amerika itu loh si Columbus itu. Christopher Columbus. Iya. Christopher Columbus. Jadi ikut ngerasain, oh berarti kayak gini nih. Nah, antusias banget itu. Soalnya waktu ke Kyoto ini, ternyata Aoi itu belum pernah ke Kyoto sampai detail ke arah situ. Itu benar-benar Hmm. kita ngikutin jalan kaki dan itu ngelewatin makam-makam orang Jepang, itu lewat jalan kecil. Tiba-tiba ketemu. Nah, terus habis itu baru kita ke yang Bambu Arashimaya. Nah, di sini ini ada tipsnya juga, nggak boleh terlalu malam karena nanti namanya juga itu kan bambunya kan tinggi-tinggi tuh sampai sinar matahari nggak bisa kelihatan ya. Kalau malam kan berarti kan susah banget kita nggak dapetin apa view yang bagus. Hmm. Itu juga ada di buku. Nah, Hmm. terus habis itu kita ke hari berikutnya ke Fushimi Inari. Fushimi Hmm. Inari, terus apa namanya Kifune Shrine, Nishiki Market. Nah, habis itu baru ke Hakone. Di Hakone itu pindah kita naik kereta Shinkansen Hmm. itu ke Hakone. Hakone ini Hmm. kota kecil tapi walaupun kota kecil itu apa banyak yang dilihat. Jadi ada kawah Owakudani. Nah, di situ ada telurnya warnanya hitam. Kalau misalnya Hmm. kita makan satu telur, itu kita bisa nambah umur 7 tahun. Nah, Hmm. makan banyak-banyak dari di sana. Itu, Hmm. itu juga diceritain ya di buku. Nah, terus abis itu baru dari Hakone ini ke Tokyo. Nah, di Tokyo itu banyak banyak apa namanya? Banyak tempat juga itu kayak Shibuya Crossing Roads Hmm. itu yang kita benar-benar apa kayak turis yang jalan bareng-bareng di penyeberangan jalan. Ternyata itu cuma penyeberangan jalan tapi nggak tahu kenapa semua orang kepingin nyebrang bareng-bareng. Itu ikonik banget ya. Iya, iya. Gitu. Terus orangnya juga kadang sama kayak kita berkali-kali jadi nggak selesai-selesai gitu.
Foto Nyeprak terus lagi. nyeprak. Iya. Iya, karena mereka juga sama mau kepingin punya video yang paling bagus pokoknya gitu kan. Pengen Hmm. difoto, pengen divideoin. Jadi semuanya sama. Jadi kadang kita tabrakan-tabrakan itu nggak karu-karuan pokoknya. Lucu banget ya. Terus habis itu baru kita apa ke Disneyland, Tokyo Disneyland. Nah, hari ke-11 kita pulang dari Haneda ke Soekarno-Hatta itu. Hmm. Perjalanannya gitu. Gini ya. Jadi Mm. 10 hari ya, terus 11 hari sama Mm. perjalanan ya, Iya. Mm. mencakup ini semua ya. Capek Mm-mm. banget pasti ya, Iya, capek banget. Itu karena banyak kalau jalan ya. banyak jalan ya, sampai yang kalau misalnya kita kan di kereta itu sampai, aduh ini ngantuk banget nih ya, itu Mm-mm. aku bikin apa tulisan juga yang di depan itu ya, yang ada Mm-mm. ada lagunya apa Fufumi, Mm-mm. lagu itu yang Yang apa Tokyo Love Story ya. Gume apa lagu mana tuh? Itu ketemu aja loh waktu kita nulis. Padahal Mm-mm. itu nggak pertamanya nggak ada kepingin mau nulis seperti ini gitu. Itu tiba-tiba Hmm. lagu itu muncul Oke. yang Gume Famire ya. Oh, oke, lagu kita. Ya Bukan lagu kita. itu Oke. itu aku jadiin itu kayak goyang apa ke kiri gitu kan. Itu, Kanan iya. kaki. Itu persis kayak kita doyong ke kiri kanan kan ngantuk banget gitu. Mm-mm. Heeh. Oke. Teman-teman mau lihat nggak Yayan pakai kimono? Nih, ada di sini. Iya. Nah, ini dia foto dia. Ini covernya. Ini foto Yayan pakai kimono cantik banget ya. Waktu di mana tadi, Yan? Waktu di Ini Kyoto ya? di Kyoto ya. Ini sebelum Hmm. ke dapat apa penemuan itu yang kuil Kiyomi Sudera. Hmm. Mm-mm. Ini jadi Mm-mm. rekor kedua jalan kaki terpanjang ya waktu itu ya. Karena yang Yang berikut, kimono yang pertama, rekor pertama. oh, rekor Dua, pertama ini. iya, Oke. 22.000 lebih. Oh, yang berikutnya Mm. 15 ribuan tadi ya, Iya, 15 iya. ribu. Oke. Yayan, kita stop dulu. Teman-teman banyak apa kita kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya ya. Mm. Oke. Nanti kalau ada yang mau diulik lagi pada saat ini. Itu kan Mbak Fitri ya? Iya. Mbak Fitri ya udah pernah tinggal di Jepang nih Iya, soalnya. iya benar. Oke. Teman-teman, jadi begini ya teknisnya. Silakan menuliskan di kolom di chat box ya. Atau langsung raise hand. Tadi pesan Mas Mentor, yang raise hand akan ditunjuk dulu gitu ya. Jadi ini ada beberapa di kolom chat box. Ada dari Mbak Atika, dari Irma, dari Mbak Dianita ya. Oke, Hmm. terus dari Mas Aji. Oke, ke Mbak Fitriah dulu ya. Mbak Fitriah, mana Mbak Oke, Fitriahnya? Mbak. Makasih banyak. Bentar. Oh, nggak bisa videonya ya. Oke, oke, oke. Ini gimana? Oh, Mas Mentor boleh dibantu untuk spotlight Mbak Fitriah? Ya, silakan Mbak Fitriah. Oke, makasih banyak, Mbak Ika. Mbak Yayan, selamat atas bukunya. Wah, saya terus terang pas baca bukunya tuh berasa dejavu kayak napak tilas gitu loh, Mbak. Hmm. Tapi yang saya masih kagum dan penasaran itu karena saya juga sekarang sedang mencoba menulis memoir dan saya itu kesulitan Hmm. untuk menggali memori yang udah jauh ke belakang. Kebetulan memoir saya memang agak lama gitu. Nah, ini Mbak Yayan dari jarak terakhir pulang dari traveling sampai kemudian mulai menuliskan itu berapa tahun, Mbak? Setahun? Waktu itu kan berarti sekitar hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. Nah, Iya. tapi bisa menggali yang tadi yang disebut sama Mas Anang sama Mbak Ika tadi yang 5 panca indera itu gimana caranya ya, Mbak ya? Iya. Karena kan itu tidak bisa terwakili dari foto gitu loh, Mbak ya. Bisa di-share Iya. nggak, Mbak? Kira-kira gimana cara memantiknya itu supaya bisa kembali lagi itu memorinya? Mhm. Eh, Nah, Awalnya sih cuma kita kayak ngeliat video gitu ya di dalam pikiran itu, terus udah gitu kita coba nulisin yang sederhana aja, misalnya kan oh iya aku ingat waktu itu si Awe itu dari arah meja ke ini bolak-balik gitu ya, terus itu aku coba tulisin pelan-pelan, terus nanti lama-lama ingat sendiri loh, ngalir gitu loh, terus
pertama memang kesulitan, tapi kalau ada satu kejadian yang kita ingat itu akan mengaitkan semua, biasanya gitu. Jadi Oke, oke. pelan-pelan aja inget-ingetnya. Terus Jadi kalau memang take enggak, time ya, Mbak? iya, ada satu kejadian yang paling apa ya, yang paling kita ingat itu biasanya kita tulis dulu buru-buru gitu loh. Kalau yang nanti-nanti yang apa kayaknya belum keinget jangan diingat-ingat dulu, tapi yang keinget dulu aja yang ditulis. Aku begitu sih. Oh, oke, oke. Heeh. Makasih banyak, Mbak. Oh ya, satu lagi. Heeh. Salut banget itu pakai Geta ke Kiyomizudera. Saya aja waktu itu pakai sepatu kets naik bis itu udah terkepot-kepot jalannya. Keren lah itu pakai kimono segala ke sana. Itu karena Sukses nggak ya, tahu Mbak ya. Mbak, ternyata iya makasih. Tapi Heeh, emang seru sih, emang seru ya. heeh. Selamat, Oke, selamat, Mbak. makasih. Makasih. Ya, makasih Makasih, Mbak Mbak Ika, Fit. Mbak Iya, Yayan. makasih Mbak Fit. Oke, 20.000 langkah loh. Hebat Mbak pakai bakyak Jepang ya, 20.000 langkah. Makanya itu loh. Lumayan banget itu. Iya, iya. Oke, thank you Mbak Fit. Sama-sama, Berikutnya, makasih, Mbak. ini ada Mas Aji yang resign ya. Mas Aji Mm-mm. boleh buka videonya nggak? Biar Yayan juga lihat, kami lihat Mas Aji di sini ya. Oke, spotlightnya mana ya? Udah ya Mas Anang. Oke, Oke, kedengeran Mbak silakan suara Mas saya? Aji. Ya, Ya, Ya. ya. udah. Eh, siapa Silakan. tokoh dari Jepang yang dijadikan inspirasi bagi Mbak Christine? Ada nggak? Oh, tokoh dari Jepang ya. Kalau aku kan Hmm. penyuka Doraemon sebenarnya kan. Oh gitu. Ya, Oke. jadi pertama kali apa ke Jepang itu kepikirannya, aduh seneng banget nih bisa ketemu Doraemon gitu. Terus Hmm. eh, apa penciptanya itu film Jepang itu juga aku Ya. tulis di sini ya sedikit, Oh gitu. tapi Hmm. itu aku karena suka banget, jadi aku berusaha untuk mengaitkan salah satu cerita yang berkaitan Hmm. dengan Doraemon itu. Hmm. Itu Oh Mas. gitu. Oke. Heeh. Ya, kasih. Iya, Mas Haji makasih. Ya, suka juga ya. sesuatu yang berbau dengan Jepang gitu, Mas? Suka, saya suka. Saya Oh ya. suka. Anime, Kenapa? anime misalnya, atau apa, Iya, iya. lagu-lagu Jepang. Saya suka eh, kartun anime, budayanya, suka eh, suka apa namanya restorasi katana itu loh Mbak. Wow, Mm, wow. Saya lihat suka karena kan tiap era itu empunya kan masing apa pembuatnya kan masing-masing Mm. itu. Ya, itu Iya. sih antara lain. Heeh. Dituliskan, Mas, jadi buku, lalu share ke kita ya. Oh iya iya kelihatan Ya, ini oke. pulpen malu saya. Makasih Oke, makasih. oke. Semoga Terima kasih terinspirasi Mas Adi. Ya, bukunya. makasih. Oke, makasih Mas Haji. Oke, berikutnya yang resign dulu. Ini saya lower hand dulu, Mas Ajinya. Tadi saya lihat ada satu lagi yang resign. Tunggu, Mbak Milva kata dia. Halo, Mbak Milva. Tadi resign? Oke, Kayaknya ke Mas. belakang dulu kayaknya. Iya, Mas Anang. Oke, terima kasih. Kita ke chatbox ya. Oke, kita lihat. Yayan siap-siap menjawab ya. Ini banyak yang Mm-mm. nanya ini. Maaf kalau nanti nggak bisa semua ya. Dulu-duluan ya. Dari Mbak Atika. Mbak Atika mau tanya langsung? Boleh deh, Mbak Ika. Oke. Tapi aku Jadi, nggak bisa open cam. Aku lagi oke, nggak oke. siap. Silakan. Halo Sip, Mbak sip. Oke. Yayan, aku panggil Mbak Yayan juga deh. Ya, halo Mbak Iya. Tika. Mbak Ika, Mbak Yayan, Silakan. bukunya keren banget deh. Apa Selamat. Nah, aku tuh penasaran. Mbak Yayan itu punya ide bikin perjalanan jadi cerita kayak gitu yang menginspirasi orang-orang. Terus juga keren lah, maksudnya itu kan jadi kayak mengabadikan memori. Itu apakah Mbak Yayan pernah baca buku yang mirip sebelumnya atau emang idenya lahir gitu aja? Kan Hmm, kebetulan ya. aku juga beberapa ya ada sering jalan-jalan juga gitu ya, walaupun kadang ya dinas gitu dari kantor. Tapi itu nggak pernah kepikiran keren juga ya jadi buku kayak terakhir kan waktu saya tahun lalu itu ke Chengdu Cina itu pas hibiscus lagi mekar jadi Hmm. ternyata bunga-bunganya di sana itu khasnya tuh hibiscus ada keinginan "Oh, nanti aku tulis ya ternyata hibiscus tuh warnanya warna-warni tapi nggak tahu nulisnya harus gimana gitu nah pas Mbak Yayan bikin buku oh ternyata bisa loh jadi buku gitu jadi Mbak Yayan terinspirasinya dari mana sih waktu itu gitu itu ya Mbak Yayan, makasih Mbak Ika.
Oke, Oke, makasih Mbak Atika. Ya, Yayan oke. nulis tentang bunga juga, tentang bunga iya, kamelia tadi iya, ya. Kamelia. Iya. Oke, Iya. silakan Yayan. Nah, sebenarnya waktu itu aku kepikirannya karena baca novel yang waktu judulnya apa lupa, tapi itu tentang anak. Jadi anak itu ketemu sama seseorang itu di Paris kalau nggak salah, terus udah gitu perjalanannya itu dia ceritain tapi memang novel ini. Jadi ada berlanjut lagi one year sama one day kan. Pertama kayaknya one day, terus one year dulu atau one day dulu pokoknya itu. Nah, itu aku seneng banget sama buku itu. Terus kayaknya oke nih kalau misalnya kisah perjalanan dibikin kayak gitu gitu kan. Jadi aku mikirnya waktu pertama ketemu sama Mas Anang itu kepingin ngajuin apa mentoring itu, aku tanya Mas Anang bisa nggak sih bikin kayak novel tapi sebenarnya kisah perjalanan kita, terus tapi bukan kayak travel note ya. Kalau travel note kan lebih ke apa ya, bukan kisahnya sendiri tapi justru lebih ke objek wisatanya. Terus kalau ini kisah perjalanannya, terus oh bisa bisa, tadinya malah mau ditolak tapi terus Mas Ana oh bisa bisa, oh ya oke. Nah itu awalnya Iya. dari situ sih. Oh, iya, iya. Iya, maksudnya menginspirasi sekali. Mana tahu Mm. besok saya bisa nulis juga kayak Mbak Yayan. Oke, ditunggu Mbak Maka, Atika ya, ya. selamat Mbak Yayan, makasih. Ya, Thank itu you. aja Mbak Ika. Ditunggu. Iya, thank you Mbak Atika. Ditunggu buku-bukunya 2026 nih launching lagi Mbak Atika. Iya. Amin, insya Oke, Allah. sip. Oke, makasih. Tadi Mbak Milva sudah resign lagi? Mana tadi ya? Yes, Mbak Milva silakan. Tadi sudah dipanggil tapi belum muncul di layar. Ya, Oh, Mbak silakan Mbak Yayan, Milva. pertanyaannya singkat aja. Oh iya boleh. Tadi saat ide nulis memori ini itu ketemu momen ahanya itu apa gitu? Hmm. Kan ketemu ide nulis memori ini terus ketemu momen ahanya itu apa gitu? Itu aja Mbak Yayan, makasih. Ya, makasih. Makasih. Ketemu momen aha itu maksudnya momen yang paling Win. krusial Iya, gitu. yang aha gitu loh. Oh, Aha. aha. Tiba-tiba Oh, oke. terbetik gitu. Aha. Iya, harus dituliskan ya. Yang paling aha itu ya waktu berkimono sih sebenarnya. Itu kita kan dari yang pertama kali dibebet-bebet pakai itu loh apa namanya kain itu yang pertama kali bikin kita ngerasa kayak orang Jepang beneran. Gitu. Jadi itu terus langsung kayak kepingin nulis. Jadi apa? Aduh, ini kayaknya nggak bisa nih kalau cuman aku doang yang ngerasain. Harus harus semua harus tahu gimana sih caranya jadi orang Jepang beneran nih gitu. Jadi apa ada satu momen yang memang kita rasakan terus udah gitu kita memang kepingin bagikan itu bisa jadi apa ya momen yang seakan-akan udah kayak oh mau lepas nih di ubun-ubun pengen banget nih pokoknya gitu sampai akhirnya ketulis. Pokoknya inget-inget aja itu jadi nanti bisa apa bisa beneran terjadi pokoknya. Kalau aku seperti itu Mbak. Terima kasih Terima Mbak kasih. Yayan. Makasih Mbak Milva. Jadi kebayang ya Mbak Milva lagi pakai kimono, susah jalannya, pakai bakyak Jepang, terus tiba-tiba, aha, ini harus kutuliskan. Oke, oke. Iya. Thank you. Oke, makasih Mbak Milva. Ya, Oke, sama kita Ika. lanjut ya. Iya. Kita lanjut ke chatbox. Ada Irma ini teman SMA kita. Irma mau nanya langsung? Silakan. Halo Irma. Irma masih ada? Belum. Hai Boleh, Irma. tapi nggak pakai kamera ya. Oh Ya, iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Tampilannya Silakan. terlalu cantik soalnya. Asik. Oke, lanjut. Oke, Yayan. Halo eh, Irma. Selamat Ya. dulu ya atas launching bukunya, keren. Walaupun aku Makasih. belum baca sih, tadi nungguin ada door prize tapi ternyata nggak ada ya. Ya udahlah. Oke. Dan aku tuh pengen tanya ya, sebenarnya udah aku tulis di situ sih. Eh, kan tadi katanya setahun, sama sih kekagumannya sama dengan Ika, sama dengan Mbak Fitri tadi ya, bahwa saya tuh kalau misalnya habis pulang ya inget-inget tapi nggak akan detil kan kayak gitu. Jadi nggak kebayang. Pas lagi di perjalanannya mungkin pengen nulis, begitu sampai di rumah udah beberapa hari selesai, nulis apa ya?
bagus nggak sih ini diceritakan? Biasa banget nggak sih kisahku gitu ya? Jangan-jangan sebenarnya orang lain nganggapnya nanti, ah cuma kayak gini doang. Itu kan kekhawatiran-kekhawatiran kita ya. Nah, jadi kemudian tadi kepikiran kalau seandainya tidak ingat gitu ya, pengen nulis, boleh nggak sih dicampur fiksi aja? Jadi hayalan kita pada saat menulis itu juga kita kembangkan gitu loh. Seandainya memang nggak bisa mengingat lagi gitu ya karena ya sudah 50 tahun ini memang kayaknya ingatannya makin pendek. Nah, itu satu ya Dian, Yan ya yang aku pengen nanya. Yang kedua nih ada lagi. Kan ada kalanya kalau yang Yayan jalan ini kan jalan sendiri ya, nggak pakai birotur. Nah, memang kayaknya lebih seru kalau kita jalan sendiri pakai nggak pakai birotur ya. Pengalamannya tadi tuh kayaknya ngenes-ngenesnya tuh ada gitu. Terus yang kadang kita yang nyasar lah, yang pokoknya lucu-lucunya tuh pasti ada. Tapi beda kalau kita pergi sama birotur gitu ya. Biasanya kan semua udah di setting tuh bagus. Jadi sebenarnya nggak ada tuh pengalaman ngurus-ngurus lah, pengalaman apa. Semuanya udah dijalanin aja gitu. Nah, bisa nggak ya kayak gitu tuh juga diceritain gitu ya. Tanpa kita terkesan promosi si biro nih. Nggak kemudian bolak-balik muji pelayanan dia. Nggak juga gitu ya. Tapi pengen jalan yang sebenarnya kita tuh nggak ngurusin apa-apa. Tinggal duduk, datang ke satu tempat yang kemudian kita menikmati aja gitu kan. Kalau misalnya saya jadi inget nih tadi kebayang waktu ke Kiameduder apa kok jadi lupa namanya apa tadi? Yang kuis? Yamesudera. Ya Mesudera. Nah, Mm-mm. dulu tuh saya ke sana pengen banget pakai kimono foto kayak gitu ya. Tapi karena nggak pakai birotur, kita naik bis, jadi tentengannya tuh banyak banget gitu ya. Jadi belanjaan lah yang apa gitu ya. Terus akhirnya kita udah keringetan. Terus worth it nggak sih kayak gini mau pakai kimono? Nah sebenarnya kan itu ditulis jadi lucu ya kalau kita kemudian bisa bisa tadi mengeluarkan gitu ya. Tapi terus kalau kemudian ini soalnya pengen jalan lagi gitu, tapi pakai biro gitu. Gimana sih? Ada nggak ya cara biar tetap bisa cerita, even kita tuh nggak banyak sengsara yang aneh-anehnya kayak gitu, yang justru kata di Yayan tuh makin ngenes makin menarik kayak gitu ya. Nah ini aku juga jadi malah terinspirasi gimana ya cara bikin ngenes ceritanya gitu ya. Oke, thank you deh itu aja. Oke. Makasih Irma. Jadi ada dua pertanyaan ya Yan. Tadi boleh nggak digabungkan dengan hayalan kita? Kalau kita lupa di poin-poin tertentu kan nggak ingat lagi gitu. Terus kita rekayasa gitu, jadi fiksi Betul, gitu ya, betul. digabungkan dengan fiksi. Yang kedua, eh, kalau kalau nggak ngenes bisa nggak jadi cerita menarik gitu? Nah, yang Ayo. pertama dulu ya, yang pertama. Yang pertama kalau misalnya dikasih fiksi sebenarnya boleh. Itu kayak jadi kayak misal kita jujur aja nih, aduh sayangnya aku beberapa hal yang aku inget kok kayaknya agak blur gitu. Terus kalau aku berangan-angan sih ya gitu. Jadi kayak kita ceritain aja kalau misalnya kita nggak ingat terus kita ceritain fiksinya aku tapi dalam versi yang kita kayak berhayal gitu. Nah, itu kan boleh-boleh aja sih menurutku gitu. Itu kan nanti bakal seru juga orang bacanya kan ih nggak inget tapi ngayal gitu. Kan lucu ya tuh. Nah, eh, itu nomor satu. Terus yang kedua tadi kalau apa tadi? Sorry. Yang kedua Kalau nggak ngenes. ngenes, kalau kalau nggak nggak ngenes ya, ngenes, kalau nggak ngenes itu bagus nggak gitu ya, apa nggak hambar gitu. Eh, Sebenarnya enggak tetap ya, kan banyak yang kita memang kayak kepingin share tentang keindahan alam itu yang benar-benar kita rasain, terus kita curahkan ke dalam tulisan. Nah, tipsnya itu biasanya kalau misal kayak gitu, kita benar-benar yang kelima indera itu kita pakai. Jadi suasananya seperti apa kita gambarin supaya orang-orang itu tertarik, bahkan jadi kepingin ikut sama kita. Itu apa? Kalau yang di buku Kimono ini aku oh ini nih rasanya seperti apa itu aku bayangin sampai ke langit ketujuh gitu kan. Itu semuanya aku gambarin supaya orang kayaknya ngerasain juga gitu. Itu apa? Seakan-akan kepingin ngajak pembaca hadir tepat di depan mataku gitu. Itu sih aku menurutku kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir sih menurutku kalau misalnya mau nulis eh, nggak menurut apa misalnya menurut kita itu nggak ada apa-apa belum tentu karena orang pembaca lain ternyata bisa ngelihat itu eh, hal yang dia belum bisa rasakan itu juga
udah termasuk yang wah gitu kan, Mhm. gitu-gitu. Oke. Jadi kesimpulannya tidak harus ngenes untuk menjadi cerita yang menarik ya. Iya, masa kita harus kayak kayak benar-benar apa namanya bad bad day terus ya. Cari Ya kan? kengenesan gitu ya. Iya. Oke. Heeh. Thank you Irma, thank you Oh iya, Yayan. Oke. satu ini Mm-mm. ada apa ternyata ini ada satu yang komen nih aku juga cukup Mm-mm. terkejut nih ya. Hebat Mm. banget sih masih ingat Mr. Donut. Nah ini si Iya, Aoi. Angela. Heeh. Iya ini Aoi yang aku ceritain di buku ternyata Oh, hadir. oke, Awi, Iya. hello. Aku mau share sesuatu yang ada hubungannya sama Awi deh. Nih, teman-teman, aku mau share ini. Dadah, ini Awi. Jadi Halo Yayan balik Angel. lagi ke Jepang. Iya. Jadi Heeh. Yayan balik lagi ke Jepang untuk membawa buku ini, Kimono Musim Dingin, dan berfoto dengan Awi di sana gitu ya? Iya betul. Ini Wow, waktu aku dapat gratisan nih. ini Iya. waktu dapat Heeh. gratisan ya. Awi Heeh. mau komen sesuatu karena dari tadi digibahin ini sama Yayan. Iya, Mungkin dirasain, ada yang mau dirasain. dirasani Halo. sama Yayan. Halo Angel. Ya, sorry Oh, nggak pakai oke. video, soalnya Oke, ini oke. abis kebanjiran. Iya, Wow. bener iya. Aduh, sorry to Nggak hear apa-apa, that. nggak Oke. apa-apa. Iya, selamat ya, Yan. Oke, thank you. Ini Aoi. Ah, iya. Nama Hmm, aslinya Angel. iya, Angel. Oh, Awi Angel ya. Oke. Nah, Angel, jadi boleh dong itu nanti kapan-kapan kita jalan bareng ya. boleh, Biar boleh, jadi boleh. buku. Biar jadi buku kayak Yayan ya. Oke. Iya, kalau Sip. lihat dari bukunya Cian jadi kayak apa? Aku sering explore ini itu, tapi kok nggak pernah jadi buku ya? Nah, itu Jadi, dia ya bedanya sama kita. nggak Iya, pernah betul. diabadikan gitu. Padahal kalau bisa banyak banget itu Angel. Iya, Dan banyak serinya. bermanfaat. Dan bermanfaat buat banyak orang ya, karena kan dari POV-nya tour leader gitu ya. Iya, iya betul. Hmm, oke. Sip. Mm-mm. Oke, good luck ya. Semoga Ya, nanti jadi buku. kasih. Ya, oke. Thank you sudah Thank you. hadir. Yayan semringah sekali ada Awi di sini ya. Iya, ternyata Aoi bisa datang. Oke. Oke, Mas Anang, apakah masih boleh lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Mas? Boleh Mbak, monggo diakan. Asik, oke. Lanjut ya, Mbak Dianita. Silakan Mbak Dianita, mau tanya langsung? Halo, Mbak Mbak Dianita Dianita pamit ya kayak masih ada? tadi kayaknya. Halo, Oh, gitu. Hey. ya sinyalnya masih. Mohon Oh, maaf. oke. Iya. Gak apa-apa. Jadi tanpa kamera aja silakan, Ah, Mbak. ah, ah. Oh iya, ini sih penasaran sama proses menulisnya, Mbak. Kan tadi ceritanya lewat mentoring 3 bulan ya. Nah, itu apakah full mulai dari nol itu saat mentoring atau sebelumnya udah punya draft kasar atau mungkin kalau outline atau apa gitu. Jadi pas mentoring kayak tinggal eksekusinya aja atau gimana gitu. Penasaran di situ. Terima Begitu. kasih. Oke, saya yakin ini pertanyaan banyak orang juga ya. Ketika mentoring, apakah kita sudah punya draft kasar atau mulai dari nol dengan Mas Mentor? Silakan, Yayan. Draft kasarnya waktu itu justru diminta sama Mas Anang. Pertama, mesti siapin apa itu Mas Mentor udah infoin sebelum kita ada mentoring one on one itu kan kita Zoom kayak gini ya. Jadi sebelum melakukan Zoom itu kita harus kirim email dulu tentang cerita yang kita punya. Tapi itu masih kasar sih, draft kasar banget itu. Nah, setelah itu baru nanti disiapin materinya sama Mas Anang baru Zoom sama kita. Nah, dari situ nanti ada beberapa apa namanya ya ilmu yang di-share sama Mas Anang terus kita ambil terus kita mulai lakukan penulisan pertama apa yang sesuai arahan Mas Anang itu. Nanti setelah jadi kita email lagi eh, tapi udah per bab. Jadi udah mulai teratur. Misal bab ini kita share pertama ke Mas Anang terus nanti tektokan dari email itu nanti dikasih review, terus nanti kita lanjut lagi ke bab-bab selanjutnya. Terakhir nanti baru dikompil sama Mas Anang, itu pun masih ada beberapa yang dikomentarin. Itu sampai benar-benar bagus lah ya itunya, hasilnya berkilau. Itu. Makasih Mbak Dianita. Mbak Dianita, ayo mentoring one on one sama Mas Anang.
Jadi Iya, nanti seru ya. pengalaman. Iya, Bisa seru. sampai jadi ya. Terima kasih Mbak Ika, Mbak Yayan. Oke, Selamat buat sama-sama. gurunya. Terima Makasih. kasih. Semangat ya Mbak. Oke. Ini tadi Mbak Tika keren katanya sudah tanya langsung tadi ya. Terus Mas Aji juga sudah tanya langsung. Penti ini sahabatnya Yayan Oke. SMA ya, hadir di sini. Penti silahkan. Ayo on cam. Thank you ya sudah gabung dari Semarang ya. Ya, Masih masih di di dari Semarang ini Penti. Oke, silakan. Hai. Rajin dateng nih Penti acaranya APB. Terima kasih. Silakan Penti. Oh, suaranya belum terdengar walaupun sudah unmute. Sebentar. Sudah, Oh, sudah. udah. Yep, silakan. Halo Fendi. Ya, aku senang banget hari ini bisa gabung nih bedah buku Kimono Musim Dinginnya Yayan. Wah, benar-benar luar biasa perjalanannya. Jadi pengen ke Jepang. Kapan-kapan aku diajak Yayan. Oke Yan, aku mau tanya, Yayan terinspirasi nggak untuk menulis cerita romantis nih? Kan Jepang tuh banyak tempat-tempat yang indah nih. Kayaknya seru deh. Oke, makasih. Jadi bikin fiksi ya, fiksi romantis gitu ya dari Iya, perjalanan ke Jepang. Oke, gimana Yan? iya. Makasih Yanti. Ya, makasih Penti udah dateng. Pokoknya kalau apa aku ada acara selalu support ini Penti dari Semarang. Thank you ya. Pertanyaannya apa tadi terinspirasi menulis roman ya, fiksi ya dari perjalanan ke Jepang. Sebenarnya terinspirasi sih, cuman gaya bahasa yang aku punya itu kok kayaknya lebih cocok ke yang kayak kisah-kisah memoir-memoir gitu loh. Kalau menurutku kalau misalnya aku coba ke fiksi em, masih malah kurang kurang ada nyawa menurutku gitu. Heeh. Tapi masih kepingin sih memang ada keinginan. Mungkin perlu belajar lagi tuh mentoring lagi nih. Iya, oke gitu. Makasih. Oke, thank you. Penti, tahu nggak kenapa aku mau jadi moderatornya Yayan untuk Kimono Musim Dingin? Bocoran ya boleh Mas Apa Mentor? nih? Jadi novelku yang ketiga, aduh, itu settingnya itu Fushimi Inari, sama seperti ceritanya Yayan tentang Fushimi Inari gitu. Jadi begitu Yayan bilang ini ya Ika mau nggak jadi moderator katanya kan, terus aku langsung mau gitu karena settingnya itu aku pengen explore lagi perasaannya Yayan ketika ada di Fushimi Inari khususnya gitu. Jadi makanya Oke langsung deh. mau. Oh, Iya, iya, iya. Thank you ya, sip, Fenty, sip, sip. selalu support. Iya, Oke, thank you. thank you ya. Oke, Oke. makasih. Berikutnya, Mbak Iren. Mbak Iren, apakah mau langsung tempa besi selagi panas, Mbak? Udah jawab sama Mas Mentor nih. Ayo, mau tanya langsung ke Yayan, silakan Mbak Iren. Aku lagi di jalan, jadi ini Oke, aja ya. Oh, iya, nggak apa-apa. Kedengerin aja silakan. ya. Oke. Nggak jadi tanya, Mas. Mbak. Lagi Oke. di jalan. Oke, jadi ini aku bacain ya. Izin tanya, idealnya maksimal berapa lama setelah traveling buku mulai ditulis? Idealnya kalau menurut Yayan. Oh, Berapa kalau lama menurutku setelah traveling? ya setelah traveling sebenarnya eh, 1 bulan itu ya 1 bulan itu kita masih fresh banget sih. Soalnya kejadian detailnya itu kita dapat banget, terus apa emosinya juga masih ada, jadi kita nguliknya nggak susah. Kalau udah kelamaan itu emosinya udah hampir nggak. Kalau kita misalnya cerita gini kan ngobrol ya, kalau baru kemarin loh itu kemarin itu kan Iya, kayaknya kita iya. seru banget ya. Tapi setelah kita cerita ke satu orang terus besoknya orang kedua itu juga udah agak beda kan emosinya udah nurun. Nah, itu sama sih. Mendingan secepatnya. Iya, jadi apa rasanya tuh masih anget gitu ya. Iya, Oke, oke ya Mbak Iren. Hati-hati di jalan Mbak Iren. Oke. makasih Mbak Iren. Makasih Mbak Iren pertanyaannya. Oke, Mbak Inka. Silakan Mbak Inka.
Halo, Mbak Inka masih ada? Aku bacain ya. Ini tips Mbak Yayan, tips menulis deskripsi latar tempat dan suasana bagi yang belum pernah pergi ke lokasi yang dituju dong. Tipsnya apa? Kalau belum pernah ke Jepang, mau nulis tentang Jepang gitu. Bisa. Dari ini biasanya dari Wikipedia kan aku juga kalau misalnya ke kayak Fushimi Inari itu kan sebelumnya nggak tahu kalau mau ke situ. Jadi si Awe ini, Ci besok ke sini. Oh iya kan nggak ada gambaran. Begitu lihat, oh ternyata ini kan waktu pertama kali ke Fushimi Inari terus yang dilihat kan itu yang kayak tempat sumpit, ngeletakin sumpit tapi dalam bentuk gede itu ya. Aku pikir Ya. itu restoran loh pertama, terus udah gitu aduh lapar nih ya kan, dingin-dingin kepengen makan. Ternyata ini cuman kuil, cuman tempat orang berdoa gitu. Terus oh ternyata bukan tempat makan. Nah, pas nulis itu baru aku baca ininya ringkasan-ringkasan cerita apa kayak di Wikipedia itu lengkap banget kan. Nah, itu Ya. sebenarnya itu aku juga masukin dari situ. Sebagian besar apa ini setting-setting tempat itu ya, suasananya lebih dari emosi kita tapi ditambahin sama eh, sesuai paparan dari si Wikipedia itu. Apalagi sekarang ada AI itu bikin kita juga nulis lebih banyak lagi kan bisa dimasukin ke situ juga. Ya betul. Jadi Wikipedia ya. AI tapi Mm-mm. kadang-kadang kurang trusted ya. Iya. Mending Google. Oke. Gitu ya Mbak Heeh. Inka. Oh Mbak Inka Iya. ada, masih ada. Terima kasih pertanyaannya Mbak. Terima Oke. kasih. Ada Mbak Maria Syauta, tapi bukan pertanyaan, tapi jadi terinspirasi bikin kisah-kisah perjalanan saat tugas dulu. Oke. Oh Mbak Maria juga sering jalan-jalan ini. Oh iya ini ya. Ya Mbak Maria, Mbak Maria ini murid rajin di APB. Iya. Mbak Maria. Oke. Pak Marim Purba, silakan kalau mau bertanya langsung. Pak Marim masih ada di sini? Gimana perhitungannya buku tebal, colorful, tapi dijual murah? Nah, boleh nih di-spill. Ya Pak Purba, saya wakili untuk bertanya. Iya. Silakan. Ya. Heeh. Eh, ini sebenarnya waktu waktu pertama kali nggak ada yang color halamannya. Jadi itu harganya memang lebih lebih murah lah ya. Tapi setelah ditambahin yang color itu ada tambahan kalau nggak salah berapa ribu gitu kan tambahan per lembarnya. Terus aku hitung-hitung, oh masih bisa masuk. Terus setelah itu terus dari penerbit itu kan ada rekomendasi harga. Itu aku langsung setujuin karena menurutku aku kan ngulik juga kan kalau misalnya kisah perjalanan itu harganya seberapa sih. Terus oh yang orang terkenal aja dia nulis terus dihargain nggak sampai 100.000. Terus aku yang nggak terkenal gini masa mau 100.000 lebih kan malu dong. Jadi aku bilang ke penerbit, oke aku sesuaiin aja sama harga yang rekomendasi itu. Jadi nggak sampai apa namanya aku rugi tapi eh, apa harganya tergolong bisa kebeli gitu. Jadi ada rekomendasi harga dari, jadi kayak apa ya, range harga gitu ya dari penerbit. Ya. Dari penerbit ya. Oke, jadi supaya lebih terjangkau, dikurangi tadi foto-fotonya, terus tidak semuanya colorful gitu ya. Iya. Apa strateginya begitu ya, menyiasatinya begitu ya. Oke, demikian Pak Marim Purba. Oke, terima kasih Pak Marim. Ini Mbak Mega kayaknya nih ya, Mbak Tommy, Tommy, Oh, Tommy. Mbak Tommy, iya. Apa sih Mbak? Oke Mbak, silakan Mbak. Oke, saya bacakan. Hal detail apa saja yang harus ditulis atau dipertimbangkan sehingga pembaca bisa menikmati dan seolah-olah ikut melakukan perjalanan memoir ini sepanjang mereka membaca. Terima kasih. Hal detailnya itu tadi yang kita merasakan apa ya sesuatu yang belum pernah terjadi dan itu kita rasakan tapi apa ya lebih ke pengalaman sih ya kayak pengalaman batin, pengalaman apa menikmati hidangan itu lebih kita ini prioritaskan. Kalau misalnya kita pergi ke mana ya yang udah biasa, misalnya aku tinggal di Serpong terus ke Serpong terus nulis tentang Serpong itu yang bikin orang lain kepingin ke Serpong apa sih? Oh berarti Iya. aku harus nulis sesuatu yang eh,
mungkin orang lain belum pernah ke sana kan, yang sesuatu yang benar-benar ini apa baru di awam itu Hmm. baru gitu kan. Nah, Mhm. menurutku juga yang ke Jepang itu kan ribuan, nggak cuma aku doang dong ya, tapi aku kepingin apa nulis yang mereka sebenarnya mungkin ngerasain sama yang kayak aku apa rasain, cuman Mhm. kemungkinan mereka kelewat justru kan, nggak sampai detail kayak misal apa ya waktu kita nginep di tradisional hotel itu kan sampai kita tidur di apa yang digulung-gulung itu namanya Mhm. eh, Eh, kasur. futon apa? Iya, Tatami. futon, tatami Oh. itu ya. Itu kita juga harus tulis detail, lebih detail itu lebih bagus supaya orang awam yang benar-benar nggak tahu itu jadi tahu. Nah, itu sih ya tipsnya Mhm. gitu. Mhm. 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 Beda sama tidur di tiker gitu ya. Tikernya tiker Jepang gitu ya. Iya, Bener-bener. iya. Oke. Kalau dari chatbox sepertinya sudah, iya Sudah Mbak, habis lagi ya. masak ternyata Mbak Tomenya. Oh Oke. iya, iya, oke. Jangan sampai gosong Mbak. Heeh. Oke. Terima kasih pertanyaannya teman-teman. Semoga Mhm. tidak ada yang terlewat. Oke. Karena durasi waktu dan kita masih ada closing statement dari Yayan, silakan dan dari Mas Mentor. Oke, silakan Yayan closing statementnya. Mhm. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini hingga siang ini. Kita tulis aja pokoknya apa yang sudah pernah kita eh, melakukan perjalanan kemanapun. Kalau misalnya kita kepingin ada sesuatu yang bikin apa kita mau sharingkan ke teman-teman, ke pembaca gitu, tulislah buku dan itu akan bisa kita baca berulang kali, terus seakan-akan kita juga ikut merasakan kalau kita baca ulang ya kita akan merasakan kita akan kembali ke sana dan itu ternyata juga terjadi pada pada saya itu eh, setelah ke Jepang, tiba-tiba ada keberuntungan lain yang bisa akhirnya ke Jepang lagi dan itu gratis itu. Iya. Itu aja Ika, Oke. makasih. Oke, begitu teman-teman. Jadi semoga perbincangan kita hari ini, pertemuan kita hari ini menginspirasi teman-teman juga untuk menuliskan kisah perjalanannya. Jadi jangan lupa foto. Nomor satu tuh foto berarti ya. Kalau saya suka ngumpulin tiket tiket pesawat, terus suka ngumpulin tiket-tiket kalau masuk ke tempat-tempat kayak museum gitu ya, termasuk koin gitu ya. Mungkin itu hal-hal kecil yang bisa mengingatkan kita kembali gitu apa yang mau kita tuliskan, rasa kita pada saat itu gitu ya. Semoga tidak ada yang ketinggalan ya Yayan, apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Terus pertanyaan teman-teman juga. Terima kasih banyak. Salam buat Frankie, Mama Endang, sama Orly juga ya, Iya, Yayan. makasih. Iya, salam Oke. balik. Mas Anang, monggo silakan Mas Anang. Saya kembalikan ke Mas Anang. Terima kasih semuanya. Oke, makasih Mbak Ika. Seru ya teman-teman ya. Aku senang banget juga hari ini. eh, aku bisa nyuri ilmu juga dari Mbak Yayan ya. Moga-moga juga suatu ketika bisa ke Jepang seperti Mbak Yayan gitu. Ya. Itu. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita bagi-bagi door prize nih, kan Mbak Yayan tadi udah janjiin ya, dia mau membagikan oleh-oleh dari Jepang buat kita semua. Nah, saya punya beberapa catatan nih, beberapa catatan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Yayan. Yang pertama adalah ternyata menulis kisah hidup itu bisa seasik ini ya, bisa seasik ini ya. Kita nggak kebayang bahwa ternyata menulis kisah hidup itu kan bayangin kita kening berkerut, kemudian risetnya setengah mati. Nah, ternyata hal-hal yang yang Mbak Yayan ceritakan itu bisa bisa seasik ini dan prosesnya itu juga sangat-sangat menyenangkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa eh, kisah hidup yang kita tulis itu tidak harus kisah hidup yang puluhan tahun sejak lahir sampai dengan eh, mati gitu ya. Tapi ternyata Mbak Yayan, buku setebal hampir 300 halaman ini adalah kisah hidup di mana itu hanya berlangsung selama 11 hari gitu ya. 11 hari kemudian kita bisa tulis menjadi 300 halaman. Oh, ternyata bisa gitu ya. Nah, itu yang keren banget gitu. Terus yang ketiga adalah apapun yang kita tulis, entah itu fiksi, apalagi memoir kayak gini, tulislah dengan nyawa. Bagaimana membuat sebuah tulisan yang bernyawa itu ada dua. Yang pertama adalah kita masukkan emosi.
Ya, emosi itu kan ada banyak jenis ya. Kalau nggak salah ada 6 gitu ya. 6 atau 7. Teman-teman bisa cari deh teori tentang emosi. Ada bahagia, ada senang, ada rasa takut, ada rasa marah. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam cerita kita gitu ya, misalkan. Terus yang kedua adalah gunakan panca indera. Ya, ketika kita nulis, kita merasa bahwa tulisanku ini masih belum greget gitu. Masukkan panca indera. Saya paling suka itu panca indera yang salah satu ini, yaitu kulit gitu. Jadi ketika ke Jepang, kemudian kita merasakan hawa dingin gitu ya, apa yang dirasakan oleh kulit gitu. Maka penting banget ketika kita ngomong soal setting, ini juga tips berikutnya, setting itu enggak cuman soal tempat, setting itu juga soal waktu. Makanya Mbak Yayan, saya pengen tulisannya jangan cuma pagi terus deh. Coba tuliskan ketika malam, ketika sore, ketika senja, ketika petang. Karena pasti beda deh yang dirasakan oleh kulit. Ketika kita datang di suatu tempat pada siang hari, ya kulit kita kebakar. Atau ketika suasana dingin malam gitu ya, kita sebelum tidur, kita keluar jalan-jalan di hotel, apa yang dirasakan oleh kulit kita? Apa yang dilihat oleh mata kita? Apa yang didengar oleh telinga kita? Nah, itu bisa menjadi bumbu yang amat sangat penting di dalam cerita kita. Gitu. Dan yang terakhir teman-teman, hari ini kita membuktikan bahwa ternyata nulis kisah hidup itu bukan cuma jatahnya para penulis senior gitu. Siapapun bisa nulis. Tadi bilang Mbak Maria Sauta pengen nuliskan, aku kan sering banget ke lapangan. Iya, tuliskan gitu, tuliskan dan itu jadilah inspirasi buat banyak orang. Teman-teman juga saya yakin banyak yang suka traveling atau pindah kota atau kemanapun itu bisa banget dituliskan. Nah, makanya yuk kita tulis dan jadilah berkat buat banyak orang. Jadilah rahmat dengan tulisan kita. Tulisan itu yang bisa kita tuntaskan tuh hanya ketika kita menulis untuk orang lain. Kalau kita nulis buat diri sendiri, kita punya banyak alasan untuk tidak menyelesaikannya. Tapi ketika kita nulis, aku tuh pengen jadi rahmat buat banyak orang, maka selesaikan tulisan itu menjadi sesuatu yang harus terbit, entah lewat penerbit umum atau lewat penerbit ini, seperti yang dilakukan oleh Mbak Yayan. Gitu Mbak Ika, ya, makasih banget ya. Oke, Mas Anang, kita mau foto keluarga kan? Mau foto Iya, keluarga dulu atau pengumuman pemenang? Pengumuman yang menerima oleh-oleh dari Jepang. Mana dulu nih? foto dulu deh ya. Foto, ayo buka kamera yuk. Ayo buka kameranya. Mbak Tisna, halo Mbak Tisna. Hai, tadi masih di mobil ya Mbak Tisna. Ya, karena aku lagi Oke, capek. terima kasih sudah hadir. Dadah Oke, ayo semua. buka kameranya. Oke, kita mau foto keluarga. Ada Oke. 2 layar kalau di layar saya, Mas. Ya, di tempat saya 1 ya. Oke. Yuk. Oke, mungkin yang terbuka aja. Ah, Oke. oke Oh nggak? ya, oke Mbak Maria. Oke. Maaf ya teman-teman, mohon tidak menulis di chatbox dulu karena nanti kalau pas di screenshot sama Mas Anang nanti kelihatan ininya komennya. Oke. Yuk, Oke, kita foto mulai keluarga. ya. Termanis. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oke. Ya, cukup. Makasih ya. Oke, makasih. Mau pengumuman? Kasih. Pengumuman siapa yang terima? Ada berapa orang ya, Yayan, yang mau dikasih hadiah? 3 orang. 3 orang. Iya. Oke. Hadiahnya apa? Nanti Yayan yang nanti sebutkannya. Kalau hadiahnya ada di tangan bisa ditunjukkan ke teman-teman ya. Oke. Eh, kita mengambil 3 penanya pertama yang tadi sudah bertanya dengan pertanyaan bagus-bagus. Semuanya pertanyaan bagus-bagus ya. Kita juga jadi belajar dari pertanyaan teman-teman ya. 3 penanya pertama yang raise hand. Masih ingat yang pertama siapa? Nomor Mbak Fit, 1 adalah tadi Mbak Fitria. Oke. Mbak Fitria berhak oleh-oleh dari Jepang. Nomor 2 Mas Aji. Alhamdulillah, makasih. Ya, berhak Makasih. ini belum nyampe. terinspirasi nanti alamatnya mungkin bisa ke Bu Mimin atau ya ke Bu Mimin ya. Oke. Lalu yang ketiga Mbak Atika. Tadi raise Yeay. hand. Ya. Aku belum pernah ke Jepang tapi dapat oleh-oleh Jepang. Makasih. Sore. Oke. Yang lainnya walaupun tidak dapat hadiah tapi membawa pulang banyak hal kita dari Yayan hari ini ya teman-teman ya. Ada ilmu kepenulisan dari Mas Anang juga. Lalu cerita-cerita seru dan kebersamaan kita hari ini semoga bermanfaat buat semuanya. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Terima kasih banyak. Mas Anang yang nutup. Silakan Mas Anang. Oke. Baik teman-teman, 1 menit lagi ya sebelum kita berpisah. Nah, aku mau cerita bahwa
acara ini akan berlangsung lagi dengan beda tema. Nah, bulan depan Februari saya mau bagikan satu tips ya tentang bagaimana nulis novel dengan menggali konflik dalam diri. Moga-moga teman-teman bisa gabung ya. Acara ini free, jadi komunitas kita harus jalan terus. Teman-teman juga harus naik level. Nah, saya pengen kalau hari ini kita belajar memoir, bulan depan kita mau belajar tentang bagaimana membuat sebuah novel yang lebih punya rasa gitu ya. Jadi kita bicara soal inner conflict gitu. Ini juga sekaligus merayakan, mensyukuri saya 18 tahun ya jadi penulis. Moga-moga kita bisa bareng terus ya untuk bisa istilahnya membuat Indonesia makin baik lewat tulisan-tulisan kita gitu ya. Oke, makasih banget Mbak Ika, makasih banget juga kepada Mbak Yayan hari ini keren banget dan ini udah saya rekam. Moga-moga nanti bisa kita bagikan ya di grup ya. Teman-teman bebas untuk meninggalkan grup, tapi kalau pengen ikut acara berikutnya di bulan Februari mungkin awal ya, teman-teman bisa bertahan dulu deh di grup. Nanti kita bisa sharing-sharing di situ dengan acara-acara yang berikutnya. Sampai jumpa buat semuanya. Salam buat semua orang yang disayangi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima Makasih. kasih Mas Anang. Sampai jumpa. Mas Yayan, Mas Anang. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu.